Selamat pagi Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program live event pencoblosan Pilkada Serentak Sulawesi Selatan 2024, edisi Rabu 27 November 2024 bersama saya Fiorina Jiretno. Tentunya beragam informasi terupdate termutakhir dari lokasi-lokasi TPS Pilkada Serentak di kabupaten maupun kota sesulsel akan kami sajikan. Dan untuk informasi pertama, lebih lengkapnya juga akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Rudi dari Kota Makassar. Selamat pagi rekan Rudi. Selamat pagi rekan Tio di studio. Baik, saat ini rekan Rudi sedang berada di lokasi TPS mana dan juga bagaimana suasana keseluruhan di TPS Anda? Ya, baik rekan Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa betul saja pada hari ini 27 November 2024 adalah hari pemilihan Kepala Daerah Serentak atau Pilkada Serentak 2024. Nah, Pilkada Serentak 2024 ini berlangsung di 37 provinsi di seluruh Indonesia dan lebih dari 500 daerah. Salah satunya adalah di Kota Makassar dan tempat saya berada adalah di Kampung Rama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tepat di belakang saya Tribuners ada TPS 002 di Kampung Rama, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dan uniknya Tribuners di tempat saya berada melaporkan sekarang ini ada 3 TPS yang memang berdampingan di dalam satu kawasan yang dalamnya adalah kawasan dari SD Impres Paropo di Jalan Dirgantara nomor 17 Kota Makassar. Begitu, Pio. Iya, baik. Dapat disampaikan hingga saat ini total ada 3 TPS yang dimana tempat rekan Rudi melaporkan. Dan apakah terlihat ramai dan meriah sejak pagi hari atau seperti apa? Ya, betul sekali rekan Tio dan Tribuners, sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, masyarakat ataupun warga dari Kampung Rama, Kelurahan Paropo di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sudah mulai berdatangan di TPS tempat saya melaporkan sekarang ini, di mana memang ada 3 tempat pemungutan suara atau TPS yang berada dalam SD Impres Paropo. Ada TPS 001 dan kemudian TPS 002 dan juga TPS 003. Nah, ketiganya berada dalam ruangan kelas yang digunakan di SD Impres Paropo di Jalan Dirgantara nomor 17. Nah, tampak memang sejak pagi hari dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, masyarakat sudah berbondong-bondong untuk datang menyalurkan hak suaranya seperti yang kita ketahui memang pada Pilkada Serentak 2024 ini akan dipilih 2 di mana memang calon wali Kota Makassar ada 4 calon, di mana memang paslon nomor urut 1 yakni Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham atau biasa dengan singkatan Afi Alia, kemudian paslon urut nomor 2 Andi Seto dan juga Rizky Migrati Lutfi atau dengan tagline-nya Sehati, kemudian paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arifauzi Amir ya dengan singkatan ini, dan juga paslon nomor 4 Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando atau pasangan aman. Kemudian untuk gubernur ada 2 calon Tribunal seperti yang kita ketahui, pasangan nomor urut 1 Morang dan Pomanto atau Dan Pomanto dan juga Ashar Arsyad atau pasangan dia. Kemudian nomor urut 2 ada Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Sampai hari ini Tribunal, sampai detik ini di pukul 9:25 warga dari Kampung Rama di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ini masih berdatangan dan juga berbondong-bondong untuk mengantri sembari nantinya akan menyalurkan hak suara mereka dengan pilihannya masing-masing. Begitu dia. Baik, rekan Rudi juga tadi sudah disampaikan bahwa saat ini lokasi pemilihan, tepatnya di tempat Anda melaporkan adalah salah satu gedung sekolah dasar. Lantas mungkin adakah tanggapan dari warga sekitar terkait mungkin fasilitas atau juga kenyamanan menggunakan ruang kelas sebagai TPS? Ya, betul sekali Vio dan Tribuners, seperti tanggapan beberapa warga di Kampung Rama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ini memang lokasi ini di sekolah ini SD Impres Paropo
tempat saya melaporkan memang sering kali digunakan sebagai tempat pemungutan suara atau biasa disingkat dengan TPS pada pemilu dan juga pilkada serentak seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Karena memang TPS ini cukup unik karena memang ketika hujan itu terbilang aman Tribunas karena fasilitas yang digunakan adalah fasilitas ruangan kelas seperti yang kita ketahui memang saat ini adalah musim penghujan di mana memang ketika hujan turun, misalnya hujan turun di pagi hari ini atau siang hari nanti memang TPS ini cukup aman karena berada di dalam ruangan kelas sehingga calon pemilih merasa aman dan juga tidak panas dan juga pastinya mudah untuk dijangkau oleh masyarakat sekitar di Kampung Rama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar begitu Pia. Baik, rekan Rudi tadi juga disampaikan bahwa itulah tadi pengalaman juga bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga yang sering digunakan dalam tempat pemungutan suara. Lantas dapat informasikan bagaimana dengan pengalaman para pemilih? Apakah mungkin ada kendala hari ini yang terjadi? Iya, Vio sampai detik ini di pukul 9 lewat 27 menit belum ada kendala yang berarti yang ditemukan oleh Tribun Timur di tempat lokasi saya melaporkan karena memang beberapa petugas mengarahkan langsung kepada calon pemilih atau masyarakat ataupun warga dari Kelurahan Paropo ini karena memang lokasinya yang sangat berdekatan ada di ruangan kelas sebelah depan saya melaporkan kemudian ada dua TPS di belakang saya melaporkan itu meskipun dekat namun beberapa petugas ikut membantu untuk menunjukkan lokasi calon pemilih di mana lokasi TPS-nya. Beberapa memang petugas tampak berjaga di area sekitaran sini Tribuners sehingga memudahkan pastinya masyarakat untuk melakukan pemilihan dan sampai hari ini sampai pukul 9.28 menit belum ada kendala yang berarti yang ditemukan oleh Tribun Timur di TPS 001, 002, dan 003 di Kelurahan Palopo, tepatnya di SD Impres Paropo, Jalan Dirgantara, nomor 17, Kota Makassar. Tribuners. Hingga detik ini Tribuners, pantauan Tribun masih TPS tempat saya melaporkan masih dipadati oleh warga sekitar dan diprediksi akan masih ramai pada siang hari nanti Tribuners karena memang idealnya tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 7 hingga pukul 12 ataupun pukul 13 ataupun jam 1 waktu Indonesia bagian tengah Tribuners. Begitu sih. Ya, baik. Rekan Rudi, dapat informasikan juga bagaimana dengan pengamanan di sekitar TPS yang ada di SD Impres Paropo? Apakah mungkin ada beberapa personel yang ditugaskan dapat disampaikan? Ya betul sekali Pio, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beberapa petugas dari Polsek Panakukang bertugas langsung di area tempat saya melaporkan masing-masing petugas ataupun polisi yang berjaga satu TPS adalah satu pengamanan ataupun satu polisi yang berjaga di setiap TPS-nya meliputi TPS 001, 002, dan 003. Pantauan Tribun Timur memang tampak para petugas ataupun polisi ini turut membantu warga dalam menentukan ataupun lokasi menentukan ketika ada calon pemilih yang bertanya lokasi TPS tempat ia memilih dan petugas ini dengan gercep membantu dan melihat surat panggilan yang diperlihatkan oleh calon pemilih begitu Pio. Saat ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 lewat 28 menit. Bagaimana Anda melihat partisipasi pemilih pemula? Apakah sudah mulai berdatangan juga atau mungkin masih didominasi oleh usia dewasa? Ya, menarik Vio karena memang di tempat saya melaporkan sekarang ini di TPS 001, 002, dan 003 di SD Impres Paropo memang sejak pagi hari memang didominasi pemilih pemula didominasi oleh berdatangan sejak pagi hari Tribuners.
Memang tampak sejak pukul 7 lewat tadi beberapa anak muda sudah menyalurkan suaranya dan kemudian mereka datang bersama juga keluarga, kerabat, bahkan ada pula yang membawa anak Tribuners. Memang sampai saat ini mereka sudah masih berdatangan dan sangat antusias, terlihat antusias untuk menyalurkan hak suaranya di dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Terima kasih rekan Rudi atas informasinya. Tentunya selamat kembali bertugas dan juga menjalankan liputannya. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan, juga suasana di beberapa TPS di beberapa titik di Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pilih gubernur dan juga wali kota, di mana memang Kampung Rama merupakan salah satu lokasi pencoblosan di sini di Kampung Rama, di kawasan Kampung Rama di Jalan Dirgantara, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ini uniknya Tribuners karena memang 3 TPS berada di dalam satu kawasan, yakni di kawasan SD Impres Paropo di Jalan Dirgantara nomor 17. Dan berikut adalah suasana pencoblosan dari Kampung Rama yang memang uniknya karena TPS berada di dalam kelas Tribuners. Ada 3 kelas yang digunakan, di mana ini adalah merupakan TPS 001, kemudian ini adalah TPS 002 dan ini merupakan TPS 003 Tribuners. Ini memang tampak warga di Kampung Rama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang ini sudah mulai berdatangan untuk memberikan suaranya Tribuners pada pilkada serentak yang digelar hari ini. Mereka datang sesuai dengan surat panggilan yang telah dikirimkan ke rumahnya masing-masing dan mendatangi SD Impres Paropo yang terletak di Jalan Dirgantara, Kota Makassar untuk memberikan hak suaranya Tribuners. Tampak memang warga di sekitaran sini sangat antusias karena memang sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah Tribuners mereka sudah mulai berdatangan untuk hadir di tempat ini Tribuners.
lagi orang dan kita kalau tidak ada dia. Ada dan TPS-nya. Oh, TPS-nya gini. TPS-nya saja 6. Sudah aku bilang mumpung kurang. 11. Sini Kel. Tunjuk berapa nih? Mas 11. Bisa dilamat kau tidak sama coblos dong. Ya mungkin kita. Kalau antri. Cepatnya penghitung kan? Ada nih, berarti ada KTP. Sana KTP. Mana bawaannya kena ya tunjuk saya kayak KTP. Dia nak mengarang KTP nak tidak boleh. Tidak boleh. Kira KTP ko na kita sekon. Orang dirang. Oh iya. Sini ke sayangnya masuk kok. Itu bagi apa dulu? Apa yang saya Pak kita terima nih? Saya masuk. Oh, Ada sini masuk. minuman. Kalau tu sampai pemilih pemula. Tribuners, tahukah Anda apa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK? Anggota PPK Kecamatan Ujung Tanah, Nurul Ulfa Mutmainah, menjelaskan tugas PPK. Ia mengelilingi dan juga memantau situasi di TPS dan tentunya yang ada di wilayahnya. Ulfa memantau 2 kelurahan yakni Tabaringan dan Kelurahan Ujung Tanah. Pada pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah, Ulfa sapaannya sudah memantau 6 TPS sekaligus. Dari total 48 TPS yang berada di Kecamatan Ujung Tanah, Ulfa mendapat tugas memantau sebanyak 6 TPS. 2 di TPS Kelurahan Ujung Tanah dan 4 TPS di Kelurahan Tabaringan, dan totalnya ada 6 TPS. Secara total ada 48 TPS yang berada di Kecamatan Ujung Tanah. Jumlahnya jauh berkurang dibanding 102 TPS saat pemilu di tahun 2024. Tugas PPK memonitoring di setiap kelurahan-kelurahan apakah ada kendala yang terjadi di setiap TPS, menanyai BPS juga apa kendalanya BPS di lapangan seperti itu. Hari ini hasil pantauan apa ada kendala di TPS di Kelurahan Tabaringan? Sejauh ini karena masih pagi sekitar sekarang baru pukul 7 lewat, alhamdulillah belum ada kendala saat ini. Dan semoga kedepannya lagi tidak ada kendala.
tidak ada jualan dan anu kita karena tidak ada jualan. Ada dan tak? TPS kan? Oh, TPS ini gini. TPS 5 saja. Nah, saja 6. Sudah aku bilang mumpung kurang. 11. Sini ke. Nomor 11. Bisa juga macam kita sama coblos dong. Kalau antri. Cepatnya penghitung kan? Mana KTP sa? Ada rumah. Ada pakai. Harus pakai KTP. Ada nih, pasti ada KTP. Terus ada KTP. Mana-mana pokoknya kena dia tunjuk kayak KTP. Dia nak mengarang KTP nak kira kuliah. Kira kuliah. Kira KTP kau nak kira. Oh iya. Sini kita sayangnya masuk kok. Itu bagi apa dulu? Apa yang saya kita terima nih? Saya masuk. Oh, Ada sini masuk. mana? Kalau itu sampai pemilih pemula. Alfian 42 124. Tiga ratus 78 Nur Ainun Alwi. Tidak ada jualan dan anu kita karena tidak ada jualan. Ada dan tak? TPS kan? Oh, TPS ini gini. TPS 5 saja. Nah, saja 6. Sudah aku bilang mumpung kurang. 11. Sini ke. Nomor 11. Bisa juga macam kita sama coblos dong.
Cepatnya penghitung kan. Oh iya, iya. Sini ke sayangnya masuk kok. Itu bagi apa dulu? Apa yang saya kita terima nih? Saya masuk. Oh, Ada sini masuk. ini mah. Kalau itu sampai pemilih pemula. Alfian 42 124. Tiga ratus tujuh delapan Nur Ainun Alwi. Tidak ada jualan dan anu kita karena tidak ada pil. TPS kan? Oh, TPS ini gini. TPS 5 saja. TPS saja 6. Sudah aku bilang kumpul. 11. Sini Kia. Tunjuk berapa nih? 11. Bisa juga masuk bisa sama coblos dong. Yang mungkin kita Baik, Tribuners, selanjutnya laporan langsung dari kediaman dan tempat pemungutan suara calon gubernur dan wakil gubernur dalam rangka Pilkada Serentak Sulsel 2024. Laporan langsung dari rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat pagi rekan Ami. Baik, Pio, selamat pagi. Baik, rekan Ami dapat informasikan kepada Tribuners bagaimana situasi di kediaman calon gubernur saat ini dan juga bagaimana antusiasme dari masyarakat. Baik, Pio di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa hari ini adalah momen atau puncak dari pemilihan kepala daerah serentak 2024, di mana di Sulawesi Selatan ada dua calon gubernur yang bertarung, yakni Cagup Sulsel nomor urut 1 Dani Pomanto dan juga Sar Arsyad, dan Cagup Sulsel nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Dan tadi tentunya saya bertugas untuk mengikuti aktivitas atau proses pencoblosan dari Cagup Sulsel nomor urut 1 Dani Pomanto. Dani Pomanto melakukan atau memberikan hak suaranya di TPS
001 Kelurahan Marcaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya tidak jauh dari kediaman Dani Pomanto, yakni sekitar 100 meter dari rumah Dani di Jalan Amirullah. Dan tadi sebelum menuju lokasi TPS, Dani bersama keluarga melakukan doa bersama. Ada istrinya Indira Yusuf Ismail yang juga sebagai calon wali kota Makassar, kemudian ada 3 anaknya, serta 1 menantunya yakni Udin Saputra Malik. Dan Tribuners, tadi dari pemantau dan keluarga berjalan kaki menuju lokasi pencoblosan di TPS 001 Kelurahan Marcaya Selatan, dan di sana tentunya Dani memberikan hak suaranya di Pilgub Sulsel dan juga Pilwali Makassar. Dan tadi kita lihat juga Dani Pemantau sempat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada ataupun yang sedang menunggu antrian pencoblosan di TPS tersebut. Vio di studio. Baik, rekan Ami dapat diinformasikan juga apakah ada aktivitas atau mungkin perayaan khusus di sekitar TPS yang juga menarik perhatian? Sejauh ini untuk perayaan belum ada karena kan sekarang proses masih dalam tahapan pencoblosan. Mungkin untuk perayaan atau selebrasi dan semacamnya akan dilakukan pasca penghitungan suara-suara nanti, yang siapakah yang menang tentunya masing-masing pendukung atau paslon akan melakukan selebrasi atau perayaan tertentu. Dan tadi untuk di TPS tempat Dani Pomanto dan juga Indira Yusuf Ismail mencoblos, terlihat para petugas KPPS menggunakan baju adat Bugis Makassar atau baju bodo. Mereka bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan tentunya Tribuners, adapun lokasi TPS ini tadi dekat atau bersampingan dengan masjid yang ada di Jalan Amirullah. Masyarakat memang terlihat antusias juga melakukan atau mengikuti proses pencoblosan di TPS 001 Kelurahan Marcaya Selatan tersebut. Iya, rekan Ami, bagaimana respons masyarakat sekitar di TPS terhadap kehadiran dari calon gubernur nih beserta keluarganya? Dapat disampaikan juga? Ya, Vio di studio dan Tribuners, saya sampaikan bahwa tadi memang Dani Pomanto bersama keluarga tidak nyentrik pakaiannya, tidak menggunakan identitasnya sebagai calon gubernur Sulsel maupun Indira sebagai calon wali kota. Mereka menggunakan baju yang sangat netral, baju berwarna putih. Begitu pula dengan anak dan menantunya menggunakan juga baju berwarna putih. Dan tibanya di lokasi TPS, Indira dan juga Dani Pomanto terlebih dahulu mengambil nomor antrian dari Pomanto dan Indira di angka 99 dan 100. Jadi mereka menunggu cukup lama karena Dani Pomanto berangkat dari kediamannya sekira pukul 8 WITA dan selesai kira-kira hampir 1 jam berada di TPS sambil menunggu antrian untuk memberikan hak suara atau hak pilihnya di TPS tersebut. Dan masyarakat juga menyambut dengan antusias. Tadi Dani Pomanto dan juga Indira berinteraksi dengan sangat akrab bersama masyarakat yang ada di TPS tersebut. Mereka bersalaman, bahkan ada juga masyarakat yang mengambil momen untuk berfoto bersama Dani Pomanto dan juga Indira Yusuf Ismail di lokasi TPS tersebut. Vio. Baik, bagaimana dengan pengamanan di sekitar kediaman dan juga TPS calon gubernur? Apakah ada pengawalan khusus dari aparat keamanan? Sejauh ini tidak ada pengawalan khusus dari aparat keamanan, Tribuners seperti biasanya, dan pengawasan mungkin ada di lokasi TPS yang bertugas yang telah ditugaskan di masing-masing TPS. Namun untuk pengawalan atau pengawasan dari kediaman Dani menuju ke lokasi TPS itu tidak ada pengawalan dari pihak aparat. Lantas mungkin tadi disampaikan juga rekan Ami bahwa ada interaksi yang dilakukan oleh calon gubernur yakni Dani Pomanto. Kemudian apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Dani Pomanto selaku calon gubernur kepada masyarakat setelah memberikan suaranya? Baik, Dani Pomanto hanya mungkin berinteraksi dengan hangat dengan masyarakat setempat atau para masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Tidak ada pesan-pesan khusus karena tentunya sebagai calon gubernur Dani Pomanto tidak boleh mungkin memberikan isyarat untuk memberikan menghayo-hayo masyarakat untuk memilih mereka di pemilihan gubernur Sulsel ini, karena tentunya pemilihan harus berlangsung dengan demokrasi harus berlangsung dengan baik, tentunya jujur, adil, sesuai dengan asasnya yakni luber dan jurdil.
Jadi tidak ada ajakan ataupun dari pemantau, hanya berinteraksi, bersalaman, berfoto dengan masyarakat, saling sapa satu sama lain, dan juga setelah proses pencoblosan dari pemantau kembali ke kediamannya di Jalan Amirullah lalu melakukan wawancara bersama dengan para awak media. Si rekan Ami, tentunya kami menunggu update terbaru, update liputan di lokasi TPS Anda melaporkan, dan tentunya selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan suasana di beberapa TPS, di beberapa titik di Kota Makassar dan juga kabupaten kota lainnya. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sini Pak Tabe Pak. Pak ya, lihat sini Pak Tabe. Ibu-ibu ya senyum Tabe. Pak, sini satu kali Pak. Tengah Pak, satu kali. Tengah sini lagi Pak. Kak, tengah Pak. Bu, Tabe Bu. Ya Mas. Kenapa itu orang? Keluarga baru saja melaksanakan sebuah tradisi dan ritual dan kewajiban serta hak sebagai warga negara, yaitu memilih dalam pilkada. Ya, alhamdulillah kami sekeluarga baru saja melaksanakan sebuah tradisi dan ritual dan kewajiban serta hak sebagai warga negara, yaitu memilih dalam pilkada serentak 2024 ini. Alhamdulillah tadi pagi bersama keluarga kami jalan sama-sama dan sekaligus silaturahmi dengan warga, karena saya memang lahir di sini, saya lahir di tempat sini, dan memang semua ini adalah teman-teman kecil saya, sehingga bukan hanya sekadar mencoblos tapi bereuni dengan seluruh keluarga besar Kompleks Pertanian. Kami lahir di sini, tumbuh di sini, sampai sekarang kami di sini. Jadi kami termasuk orang yang terlama yang hidup di kompleks ini. Pak, setelah pencoblosan ini bagaimana kita mengawal suara? Insya Allah teman-teman tadi dengan penuh semangat, teman-teman para saksi sebagai penjuru Sulawesi Selatan, mulai dari pulau-pulau sampai pegunungan-pegunungan, terus dengan saksi yang berlapis, dan saya minta memang mereka mengawal bukan hanya perhitungan suara, tapi jalannya kotak suara sampai ke kecamatan, sehingga semua bisa berlangsung dengan baik. Kami juga akan mengadakan real count. Saya kira insya Allah malam hari sudah bisa terlihat semua hasil yang ada di seluruh penjuru Sulawesi Selatan, dan barangkali yang lebih cepat Kota Makassar. Kalau targetnya Pak berapa persen? Saya tidak ada target apa-apa, yang penting menang. Pak, ada makna khusus kenapa pakai baju putih hari ini Pak Menteri? Saya selalu memang dasarnya putih, kemudian bawaannya orange. Putih itu kan baik untuk semua, ya, untuk semua warna. Tapi kalau warna orange tentunya warna yang spektrum tertinggi, sehingga menjadi warna emergensi. Kalau ada yang diselamatkan selalu ada orange itu. Ya. Kalau ada yang dijaga biasanya ada orange. Kalau ada yang mau dibersihkan selalu ada orange. Pak, itu hari kan kita sebut banyak drone yang akan diturunkan untuk mengawas. Betul sekali, benar sekali. Ini bagaimana? Hari ini alhamdulillah saya monitor sampai tadi malam jam 1 malam, masyarakat masih berjaga di seluruh. Ya. Drone yang terbaik adalah masyarakat sendiri. Dan alhamdulillah tadi malam tidak ada kejadian yang berarti sampai tadi subuh. Dan alhamdulillah semua unsur menjaga wilayahnya masing-masing. Dan menjaga politik uang, karena kami ingin menjaga demokrasi. Kualitas demokrasi harus betul-betul terjaga, karena kalau tidak maka orang seolah-olah bahwa kemenangan itu bisa dibeli.
tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa dibeli. Kita ingin menjaga kebenaran-kebenaran demokrasi. Pak, tim hukum ini media juga sejak 2 hari lalu membuka hotline pengaduan. Benar. Pak. Itu sudah banyak yang masuk Pak pengaduan. Sudah itu banyak, termasuk nanti otorisasi teman-teman hukum saya tidak campuri. Silahkan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai wali kota Pak, di pilkada ini untuk situasi keamanan dirasakan? Sangat baik. Memang gangguan-gangguan itu hanya pada serangan-serangan siang, serangan malam, serangan fajar, bukan serangan fajar lagi nih, bukan. Serangan sepanjang hari, ya. Dan hampir di semua tempat ditemukan itu foto-fotonya, karena CCTV berfungsi. Bahkan ada yang sengaja kasih lihat di CCTV. Ada apa itu? Berarti memang dia mau pamerkan bahwa saya tidak tahu apa maksudnya, karena dia tahu CCTV, tapi dia pamerkan. Dia kasih lihat, ada apa itu? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Pak, pesan-pesan pada warga Pak di momentum pencoblosan hari ini Pak. Saya kira ini pemilu serentak, pilkada serentak. Karena serentak kesempatan kita hanya sekali dalam 5 tahun. Kita mau ambil sekali dalam 5 tahun saja panjarnya dan 5 tahun kita menderita, atau mendapatkan manfaat dari 5 tahun membangun. Kita harus cerdas, kita memilih pemimpin, bukan memilih juragan sembako. Kita memilih pemimpin, bukan juragan amplop. Hati-hati, gara-gara satu amplop bisa meratakan 10 gunung. Oh, pasti yakin. Semua kita ikhtiar, pasti yakin. Dengan progres yang kami miliki, insya Allah kami, dan dukungan masyarakat di lapangan. Saya ternyata, kan kemarin dibilang 300 titik. Setelah dilihat schedule berdua, 977 titik yang kami dapat. Dan kami rasakan betul, semua orang mau SMS, semua orang memperlihatkan coblosannya, insya Allah dia menang. Dan insya Allah ini menang. Ibu. Ibu sebagai belum misalnya ikut. Alhamdulillah semua SMS juga menyampaikan, saya sih tinggal berdoa. Hasilnya pasti yang terbaik. Mau menang, ya mau menang. Tapi ini kan suara rakyat dan itu sudah berlangsung sangat baik. Alhamdulillah, kita tinggal tunggu. Jam 5 katanya. Optimis menang ya. Selalu harus optimis karena kita kerja. Insya Allah kerja tidak mengkhianati hasilnya. Target perolehan suara. Pokoknya menang. Ya kita kan berdoa ya. Terima kasih support dari kita semua. Doakanlah masuk Makassar, Sulawesi Selatan dapat siapapun dia. Nah, makan dulu. Baik, Tribuners, headline selanjutnya, WBP Rutan kelas 1 Makassar antusias mencoblos. Pesta demokrasi Pilkada 2024 dirasakan seluruh warga Indonesia, termasuk warga binaan permasyarakatan Rutan kelas 1 Kota Makassar. Sebanyak 1.521 WBP terdaftar sebagai pemilih. Ada 3 tempat pemungutan suara yang disiapkan. Pantauan Tribun Timur di Rutan kelas 1 Makassar, Rabu 27 November 2024, antusiasme WBP untuk menggunakan hak pilih cukup tinggi. Mereka antri dengan tertib dengan membawa surat keterangan memilih untuk mencoblos. Para WBP kemudian menyetor surat keterangan memilih, lalu petugas memberikan surat suara. Lalu mereka menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah itu memasukkan surat suara ke kotak suara. Terakhir, WBP mencelupkan tangannya ke tinta sebagai bukti telah memilih. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Taufikur Rahman memantau langsung pencoblosan Pilkada 2024 di Rutan kelas 1 Makassar. Taufikur Rahman tiba sekira pukul 8:42 waktu Indonesia Tengah. Ia langsung mendatangi setiap TPS dan berbincang dengan petugas KPPS, saksi paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, serta saksi paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Taufikur Rahman mengatakan sebanyak 1.521 orang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap DPT untuk pemilihan gubernur Sulsel. Sedangkan 1.090 orang terdaftar sebagai DPT pemilih wali kota Pilwalkot Makassar. Untuk
Untuk pemilih laki-laki sebanyak 1.032 orang dan pemilih perempuan sebanyak 151 orang. Sebanyak 1.521 DPT Pilgub Sulsel dan 1.090 DPT Pilwalkot Makassar dibagi ke 3 TPS. Dan lebih lengkapnya jelasnya saat ditemui usai pantauan, ia menjelaskan TPS 901 DPT Gubernur 543, kemudian DPT Wali Kota sebanyak 498 orang, TPS 902, 509 DPT Gubernur, DPT Wali Kota sebanyak 480 orang. Sedangkan TPS 903 sebanyak 449 orang merupakan DPT atau daftar pemilih tetap gubernur, kemudian DPT Wali Kota sebanyak 108 orang. Untuk Pilkada 2024 sesulsel sebanyak 8.273 WBP memilih. Taufikur Rahman menyampaikan para WBP telah diberikan bekal terkait tata cara pencoblosan pada Pilkada serentak 2024. Ia juga meminta para kalapas dan karutan menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah pemilih secara keseluruhan untuk DPT Gubernur di Rutan kelas 1 Makassar sebanyak 1.521 orang, kemudian DPT untuk pemilihan wali kota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang. Nah, untuk masing-masing di Rutan kelas 1 Makassar ini ada 3 TPS, ya, TPS 901, 902, dan 903. Di TPS 901 itu DPT Gubernurnya sebanyak 543 orang, DPT Wali Kotanya sebanyak 490 orang. Sementara di TPS 902, DPT Gubernur sebanyak 529 orang, DPT Wali Kota sebanyak 484 orang. Dan di TPS 903, DPT Gubernur sebanyak 449 orang, DPT Wali Kota sebanyak 108 orang. Itu yang kami perlu sampaikan. Nah, sementara perlu diketahui juga bahwa untuk Pilkada 2024 ini se-Sulawesi Selatan itu sebanyak 8.273 orang. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Pak, sebelum pencoblosan ini apakah beberapa sebelumnya dikasih arahan tentang bagaimana cara mencoblos atau bilang tentang sebelum pemungutan suara? Mungkin terkait cara-caranya atau Ya, itu sudah pasti ya. Kepala Rutan dengan jajarannya memberikan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan di Pilkada serentak ini. Dan tentunya kami juga sebagai pimpinan telah memberikan arahan kepada para kasatker, kalapas karutan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada serentak tahun 2004 ini. Jadi kami memerintahkan kepada kalapas karutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun. Jadi mudah-mudahan Pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif. Alfian 42 124. ...378 Nur Ainun Alwi.
ada juara dan anu kita karena tidak ada pio. Ada dan TPS kan? Oh TPS 5 TPS 5 saja. TPS saja 6. Sudah aku bilang mumpung kurang. 11. Sini Kio. Tunjuk kapan ya? Nomor 11. Bisa diselamatkan tidak bisa mencoblos dong. Ya mungkin kita ya. Cepatnya penghitungan. Ada ini, masih ada KTP ini. Ada KTP. Mana-mana bukan kena ya tunjuk kayak KTP. Dia nak mengarang KTP nak cerak boleh. Cerak boleh. Cerak KTP kau nak cerak boleh. Orang dirang. Oh iya. Sini kita sayangnya masuk kok. Itu bagi apa dulu? Apa yang saya kita terima nih? Saya masuk. Oh. Ada sini masuk. Mana? Kalau tu sampai pembeli pemula. Alfian 42 124. Tiga ratus 78 Nur Ainun Alwi.
atau dia? Tapi tidak ada juara dan kita karena tidak ada piala. TPS kan? Oh, TPS 5. TPS 5 saja. TPS 5 saja 6. Sudah aku bilang mumpung kurang. 11. Sini Kel. Tunjuk apa nih? Nomor 11. Bisa diselamatkan berikan sama coblos dong. Ya mungkin kita lupa. Alfian 42 124. Nur Ainun Alwi. AS Nur Hayati Mirna Amir Citra Amin Nugraha Dina Sudi
Pak Rete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Tom. Saharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Vinayan. Hadiadi. Oh, ini ketua KPPS 009. 9 ya. Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya. 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk 527 atas nama Suryati. itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Tribuners, selanjutnya informasi dari Kabupaten Luwu menyoal kesiapan TPS di Luwu yang akan dikunjungi Forkopimda Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Sauki yang akan melaporkan dari lokasi TPS. Selamat pagi, rekan Sauki. Ya, selamat pagi rekan Vio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Sauki dapat diinformasikan saat ini Anda sedang berada di TPS mana dan juga bagaimana suasana di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di sekitar TPS 1 di Kelurahan Tampung Rada. TPS ini merupakan lokasi dari PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh, melakukan pencoblosan di hari ini. Jadi tadi sekitar pukul 7.30, Bapak PJ Bupati sudah melakukan pencoblosan dan sekarang sudah melakukan monitoring untuk persiapan kedatangan Forkopimda Sulsel yang akan dijadwalkan sekitar pukul 11 siang nanti dan akan mendarat di lapangan Lijemma karena rombongan Forkopimda ini menggunakan helikopter untuk tiba ke sini. Begitu kan, Pio? Baik, iya. Berarti sebelumnya dari para Forkopimda ini berangkat dari mana hingga harus menggunakan pesawat terlebih dahulu? Informasi terakhir, Forkopimda Sulsel itu berangkat dari Makassar, kemudian menyisir beberapa lokasi di Kabupaten Luwu Raya, termasuk Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan juga akan mengarah ke Toraja. Begitu rekan Pio. Baik, tadi disampaikan rekan Sauki bahwa sudah PJ Bupati Luwu sudah melakukan pencoblosan dan disampaikan juga ada siapa saja yang ikut menemani dan juga melakukan pencoblosan rekan Sauki. Tadi Bapak PJ Bupati itu ditemani oleh rombongan Pemda, ada pengawal dan juga teman-teman dari Kominfo Pemda Luwu. Kemudian sekarang bergeser ke tribun lapangan Lijemma bersama dengan Kapolres dan juga perwira penghubung dari Dandim Palopo untuk persiapan menyambut kedatangan dari Forkopimda Sulsel. Begitu kan, Pio? Baik, iya. Rekan Sauki, mengingat wilayah Luwu yang dianggap sebagai wilayah rawan, lantas bagaimana pengamanan berlapis yang diterapkan di TPS masing-masing di Kabupaten Luwu seperti apa? Ya, sejak tadi malam, Forkopimda Luwu termasuk PJ Bupati sudah melakukan peninjauan terkhusus di TPS 1 Kelurahan Rada yang akan dijadikan lokasi untuk peninjauan Forkopimda Sulsel. Dan memang Luwu berdasarkan indeks kerawanan itu masuk di wilayah rawan dan sejak kemarin itu sudah ada sekitar 418 personel kepolisian dari Polres Luwu digabung dengan Polda Sulsel, begitu juga dengan Brimob, itu sudah dikerahkan ke TPS masing-masing. Dari pantauan kami itu ada 2 orang personel kepolisian yang berjaga di TPS ditambah dengan petugas Limas, kemudian juga ada dari personel TNI yang mobile untuk meninjau lokasi TPS per desa. Begitu rekan Pio. Baik, lebih lengkap lagi rekan Sauki dapat informasikan bagaimana dengan distribusi logistik pilkada di Kabupaten Luwu. Apakah semua berjalan sesuai dengan prosedur hingga saat ini? Iya. Distribusi logistik dari KPU Luwu itu sudah dilakukan H-3 jelang pencoblosan. Jadi dimulai tanggal 24 itu tepatnya hari Minggu. Dilakukan penyaluran logistik ke 10 kecamatan yang termasuk daerah terpencil, yang ini Kecamatan Lantimojong, Bastem, dan daerah Walendrang Lamasi. Kemudian 10 kecamatan lagi keesokan harinya yang disalurkan, dan terakhir H-1 jelang pencoblosan itu disalurkan di Kecamatan Belopa dan Belopa Utara. Hingga saat ini konfirmasi dari KPU, logistik itu sudah disalurkan ke desa-desa hingga ke TPS tadi malam jelang pencoblosan pagi ini, begitu kan, Pia? Iya, hingga saat ini ada kendala teknis yang ditemui di lapangan atau seperti apa? Saat ini belum ada kendala teknis dan kondisi cuaca di Luwu juga cukup baik, cukup terik dan tidak ada tanda-tanda hujan di Kabupaten Luwu, begitu kan, Pia? Lantas dapat informasikan juga rekan Sauki, antusiasme masyarakat Luwu dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan pantauan Anda di lapangan seperti apa? Ya, pantauan kami, masyarakat itu sudah datang ke TPS, bahkan sejak pagi pukul 7 sudah ramai di TPS untuk mengantri giliran untuk melakukan pencoblosan dan menyalurkan hak pilihnya.
dan terlihat memang antusias masyarakat cukup tinggi untuk memilih calon kepala daerah, khususnya bupati dan gubernur ke depan, begitu kan, Pia? Iya, baik. Adakah momen khusus atau juga menarik dalam peliputan Anda hari ini? Ya, saat ini belum ada momen yang terkhusus yang kami temukan, namun sampai saat ini dari Pemda Luwu masih melakukan persiapan untuk penyebutan Forkopimda Sulsel, karena nanti rencananya di TPS yang akan dikunjungi, KPU sudah menyiapkan orang untuk menyambut Forkopimda Sulsel dengan menggunakan baju adat daerah Sulawesi Selatan. Begitu rekan Pia. Oke, lantas harapan dari PJ Bupati Luwu terhadap hasil pemilu dan juga partisipasi masyarakat, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, tadi Bapak PJ Bupati menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS, sehingga ke depan bisa melahirkan pemimpin yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Harapan Bupati juga angka partisipasi pemilih di pilkada ini bisa meningkat dibanding pileg kemarin, gitu kan, Pio? Oke, baik. Terima kasih rekan Sauki atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan juga melakukan peliputan. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan suasana di beberapa TPS di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Alfian 42 124. Tiga 378 Nur Ainun Alwi. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian
laporannya. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi. Mana tekan tak dulu dia ini dulu. Pak. Ada batasnya. Izin, cabe. Izin. Iya. Kantang ya. Pencoblosan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga insya Allah Allah memberkahi. Ya, JST akan memenangkan. Pak, ada apa namanya perhitungan cepat enggak ya dalam Ada insya Allah. Kita ada 3 lembaga yang melakukan sikon. Ada perhitungan cepat yang kita lakukan. Mudah-mudahan di jam 4 atau jam 5 kita sudah bisa melihat hasil nanti di sikon. Pak, optimis berapa persen, Pak? Ya, mudah-mudahan lah di atas 75% lah.
himbauannya kepada masyarakat, Pak? Ya, himbauannya kita sangat syukuri bahwa Kabupaten Maros saat ini dalam suasana yang begitu sejuk. Ya, ini tidak, cuacanya mendukung sekali. Ya, alhamdulillah ada beberapa kabupaten yang cuaca hari ini hujan tapi cuaca di Kabupaten Maros alhamdulillah ini baik sekali. Semoga seluruh masyarakat bisa memanfaatkan dan berangkat ke TPS beramai-ramai untuk menyalurkan suara di TPS pada kesempatan kali, dan mudah-mudahan bisa partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Maros ini maksimal dalam menyalurkan suaranya. Mana tangan tak dulu aja ini gitu. Headline selanjutnya, Tribuners, dari Andi Sudirman nyoblos Pilgub Jakarta, Fatmawati Rusdi nyoblos di Rapocini. Calon Gubernur Sulsel nomor 2, Andi Sudirman Sulaiman, ternyata tidak menyalurkan hak suaranya di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan maupun pemilihan Wali Kota Makassar pada Rabu 27 November 2024. Penyebabnya, kendala administratif terkait domisili yang masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta. Juru bicara tim pemenangan pasangan Andi Sudirman, Fatmawati Rusdi, Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, sudah membenarkan kabar tersebut. MMR menjelaskan Andi Sudirman sebenarnya sudah meminta LO atau liaison officer tim Andalan Hati mengurus kepindahan domisili. Namun sayangnya terjadi miskomunikasi dalam pengurusan. Dengan statement kata MMR, jadi sebenarnya Pak Andi Sudirman sudah meminta LO untuk mengurus kepindahan domisili, memilih beliau dari Jakarta ke Makassar karena memang KTP Andi Sudirman di Jakarta. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa hal tersebut tidak memungkinkan, akhirnya Andi Sudirman memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya di Jakarta. Di sisi lain, Fatmawati Rusdi tetap memilih di Makassar. Fatmawati Rusdi akan menyalurkan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Banta-Bantaeng, Rapocini, Kota Makassar. Pantauan tribuntimur.com pada Rabu 27 November 2024 pagi, suasana TPS sudah mulai ramai dipenuhi masyarakat. Sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, silih berganti para pemilih datang menyalurkan hak suaranya. Lokasi TPS ini berada tepat di sebuah aula warga. Nama Fatmawati Rusdi nampak tertulis di daftar pemilih tetap DPT. Fatmawati Rusdi di urutan 191 dari 578 jumlah DPT TPS 007. Fatmawati Rusdi berasal dari RT 009 dan RW 002. Hingga kini Fatmawati Rusdi belum juga muncul di TPS. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Fakih. Pagi hari ini, benar saya sedang berada di TPS 007, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pagi hari ini kita akan menyaksikan lokasi dari calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2 Fatmawati Rusdi yang akan menyalurkan hak pilihnya di TPS 007, Kelurahan Banta-Bantaeng, di Fatmawati Rusdi terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS ini. Di TPS ini berada di urutan 191 yang berasal dari RT 009 RW 002. Dan namun pada pemilihan kali ini Fatmawati Rusdi tidak didampingi oleh calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2 Andi Sudirman Sulaiman. Sebabnya Andi Sudirman Sulaiman harus memilih pada Pilkada Jakarta. Dirinya tidak berhasil mengurus kepindahan domisili dari DKI Jakarta ke Sulawesi Selatan, sehingga pada hari ini Andi Sudirman Sulaiman harus memilih pada Pilgub DKI Jakarta. Kita saat ini masih menunggu kedatangan dari Fatmawati Rusdi yang dikabarkan akan segera merapat ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Sekian, saya Fatin Tias, jurnalis Tribun Timur menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nur Hayati, Mirna Ramli, Citra Amin Nugraha, Dina Sudi, Parete, Hasrullah, Hasrullah, Anwar Som, Saharudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Pinayan. Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009. Ya, Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan jam berapa? Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifuddin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, 7 itu bagian tinta.
527. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya. Baik, Tribuners, berikut laporan langsung dari rekan Erlan yang meliput pencoblosan calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin di TPS 002, Kelurahan Saweri Gading. Selamat pagi, rekan Erlan. Selamat pagi, rekan Tio. Selamat pagi, Tribuners, dimanapun Anda berada. Baik, dapat disampaikan langsung bagaimana suasana di TPS 002 saat API juga memberikan hak suaranya? Baik, rekan Tio, sebelumnya kami menjelaskan bahwa sejak subuh tadi, Munafri Arifuddin itu menunaikan salat subuh di salah satu masjid di Antang, Kecamatan Manggala, kemudian dilanjutkan dengan ngopi pagi, lalu kemudian sekira pukul 10 tadi Munafri Arifuddin, calon wali kota nomor urut 1 beserta dengan sang istri tercinta Melinda Aksa tiba di TPS 002 Kelurahan Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jadi setibanya di lokasi tadi sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah. Munafri Arifuddin dan istrinya itu bertolak dari kediamannya yang tak jauh dari lokasi TPS, lebih tepatnya di Jalan Khairul Anwar. Jadi sekira 400 meter, Munafri Arifuddin dan istri berjalan kaki menuju ke lokasi TPS. Dan kemudian Munafri Arifuddin dan juga istrinya dikawal oleh sejumlah puluhan warga yang berada di sekitar RW 1 sampai RW 4 untuk mendampingi Munafri Arifuddin menuju ke lokasi TPS. Rekan Pio. Iya, baik. Rekan Erlan dapat informasikan juga apakah di lokasi TPS tempat Munafri Arifuddin memilih ada perlakuan khusus yang diberikan oleh masyarakat? Baik, rekan Pio. Jadi sejak pagi tadi sudah banyak masyarakat yang sejatinya menunggu kedatangan Munafri Arifuddin terkait pencoblosan Pilkada serentak 2024 ini. Namun tadi konfirmasi dari salah satu petugas PPS di TPS 002 bahwasanya semua warga yang terdaftar di TPS 002 tidak ada perlakuan khusus atau perlakuan istimewa kepada siapapun, baik itu kepada pasangan calon maupun dari tokoh-tokoh yang terdaftar di TPS tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa ada sekira 462 DPT yang terdaftar di TPS 002 yang berada di TPS calon wali kota Makassar nomor 1 Munafri Arifuddin. Iya, baik. Berarti dapat disampaikan seberapa cepat proses pencoblosan berlangsung untuk API dan juga pasangan, mengingat jumlah pemilih di TPS tersebut juga seperti yang disampaikan rekan Erlan? Jadi dari aturan dari petugas TPS tadi, bahwa hanya siapapun yang duluan tiba di lokasi maka akan diprioritaskan.
Walaupun sebenarnya Pak Api ini berada di nomor urut 300, sementara istrinya itu berada di urut 281. Dan setiba di lokasi tadi sekira pukul 10, Munafri Arifudin dan juga istrinya langsung menyetor formulir C6 atau undangan dari KPU ke petugas KPPS untuk diregistrasi atau pencocokan data. Setelah beberapa menit, sekira 5 menit, Munafri dan juga istrinya menunggu hingga kemudian giliran mereka untuk menunaikan haknya sebagai warga negara untuk mencoblos Pilkada serentak 2024. Baik, rekan Erlan, dapat diinformasikan juga bagaimana partisipasi warga di TPS 02? Apakah terlihat peningkatan jumlah pemilih sejak pagi hingga saat ini? Baik, Tribuners, jadi dapat kami sampaikan bahwa sebelum Munafri Arifudin terlihat hanya beberapa warga yang silih berganti berada di lokasi TPS, namun sebagian juga adalah simpatisan dari calon wali sedari pagi menunggu. Dan Arifudin berada di lokasi, tampak puluhan warga menunggu antusias dan juga teriakan Erlan, sepertinya suaranya terputus. Baik, rekan Erlan masih bersama kami? Baik, rekan Pio. Iya, baik. Lantas adakah pesan khusus dari Munafri Arifudin kepada warga setelah memberikan hak suaranya? Seperti apa? Baik, tadi setelah kurang lebih 10 menit berada di lokasi TPS, sempat beberapa wartawan tadi diwawancara terkait pencoblosan Munafri Arifudin pada hari ini. Dan tadi sampaikan bahwa sebagai warga negara yang taat pada aturan dan mematuhi segala aturan dari KPU, maka Munafri Arifudin pada hari ini menunaikan haknya sebagai warga negara dengan menyuarakan hak pilihnya di TPS 002. Dan tadi ada beberapa catatan yang disampaikan terkhusus pada warga maupun dari relawan dan timnya untuk menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Yang terpenting juga ditekankan untuk tidak menjual belikan hak suaranya, karena ini merupakan masa depan bagi warga Makassar untuk menentukan calon pemimpin di kota Makassar yang paling ideal. Dan juga Munafri Arifudin mengimbau kepada para timnya untuk selalu mengawal jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara pada sore hari nanti. Dan setelah Munafri Arifudin menunaikan hak pilihnya tadi, beliau berencana akan kumpul atau menuju ke posko induk pemenangan yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Veterani Kota Makassar. Dan saat ini Munafri Arifudin berada di rumah atau di kediamannya yang berada di Jalan Khairul Anwar. Dan tadi beberapa menit yang lalu sang mertua Aksa Mahmud sudah tiba juga berada di kediaman atau rumah pribadi dari Munafri Arifudin. Rekan Pio. Ya, rekan Erlan, dapat informasikan juga bagaimana pengamanan di sekitar TPS, apalagi juga mengingat ada kehadiran dari calon wali kota. Apakah ada pengamanan khusus? Baik, Tribuners, tadi kalau Munafri Arifudin menuju ke TPS terlihat juga beberapa
pihak keamanan dari kepolisian itu berjaga-jaga di daerah atau kompleks rumah Munapri Arifudin. Dan begitupun kalau menuju ke lokasi TPS ada beberapa tadi pengawal yang mendampingi Munapri Arifudin maupun istrinya menuju ke TPS. Untuk pihak pengamanan dari TPS sendiri tadi sejak pagi sekira pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah terlihat ada pihak dari kepolisian maupun dari TNI yang sejak pagi tadi standby di lokasi TPS. Namun waktu kedatangan Munapri Arifudin soal antusias warga ini tak bisa terbendung. Namun soal keamanan itu bisa kita lihat sendiri di layar kaca bahwa tak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di lokasi TPS tadi. Baik, terima kasih rekan Erlan. Ya, terima kasih atas informasinya rekan Erlan. Kami terus menunggu update terbaru dari rekan Erlan yang akan dilaporkan untuk Tribuners. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan suasana di beberapa TPS di Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, satu. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, Tabe, lihat sini, 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Menyalurkan aspirasi kita sebagai warga negara, dan tentu ini kita berharap proses ini harus berjalan dengan sangat baik, dengan sangat jujur, karena hanya dengan pemilu yang jujur, pemilu yang bermartabat, pemilu yang adil akan menghasilkan pemimpin yang amanah 5 tahun Kota Makassar ke depan. Sehingga kita berharap di dalam proses mulai dari pencoblosan sampai penghitungan ini harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan kejujuran yang harus ditambahkan. Apa yang terjadi di asas pemilu. Pak, keyakinan Bapak kan selama ini surveinya selalu tinggi. Dan hari ini Pak bagaimana keyakinan? Ya, insya Allah kami melihat survei itu menjadi indikasi ya seperti apa nanti, apalagi kita melihat tren yang ada di seminggu sebelum pencoblosan itu kan trennya naik. Nah, biasanya kalau tren naik itu di ujungnya pasti akan lebih baik daripada hasil yang ada di pada saat survei. Pak, agenda setelah pemilihan ini? Ya, kita akan pulang ke rumah, bertemu dengan teman-teman sambil menunggu untuk penghitungan suara nanti. Ada pertemuan khusus dengan tim relawan? Nggak ada lah, nggak ada. Kita cuma nanti mungkin ketemu di posko besar sebentar. Pesan Pak ke warga Makassar? Ya, saya berharap kita harus menjaga yang namanya kondusivitas kota kita, ya, sehingga semuanya harus yang menang harus menang, jangan berlebihan, yang kalah juga harus mengakui keunggulan yang menang, sehingga kita harus mampu memperlihatkan bahwa sebagai seorang pemimpin, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13, Kelurahan Berua, Kecamatan Bilingkanaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi.
Nomor 524 atas nama Suwarni 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Alfian 42 124. ...378 Nur Ainun Alwi. AS Baik, Tribuners, selanjutnya laporan langsung dari rekan Nurul yang meliput pencoblosan yang dilakukan oleh calon Bupati Maros, Khaidir Syam, di TPS 007 Petuadaya Maros. Untuk itu langsung saja kita sapa. Selamat siang rekan Nurul. Ya, selamat siang Tribuners, selamat siang Pio. Baik, dapat dilaporkan rekan Nurul secara langsung bagaimana suasana di TPS 007 saat Bupati Khaidir Syam bersama keluarganya tiba untuk pencoblosan. Ya, baik Tribuners, dapat sampaikan calon Bupati Maros Khaidir Syam melakukan pencoblosan bersama di TPS 007 Kelurahan Petuadaya, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tribuners. Pantauan langsung kami di lapangan. Nampak Khaidir Syam hadir bersama istri, anak, bersama anaknya juga. Tribuners tiba di TPS pukul 8:34 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, dan selayaknya proses pemilihan, ia pun mengikuti alur seperti menyerahkan C undangan, kemudian masuk ke bilik dan juga selanjutnya menerima surat suara dan melakukan pencoblosan seperti itu. Tribuners. Nah, selanjutnya
setelah melakukan sesi pencoblosan juga kan sempat melakukan wawancara singkat dengan Haidir Syam yang mengatakan ia menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan ke TPS, apalagi saat ini suasana di Kabupaten Maros ini sedang cerah, Tribuners, sehingga ada baiknya untuk bisa menyalurkan hak suara di TPS masing-masing. Dan dari penuturan Haidir juga diketahui bahwa nantinya dari tim pemenangan akan melakukan menonton bersama proses penghitungan cepat dari 3 lembaga survei yakni SSI, Inser dan juga ARSI, Tribuners. Dan kemudian Tribuners, Haidir Syam ini juga menargetkan untuk bisa mendapatkan suara sebanyak 75% dari total suara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahwa hasil penghitungan suara ini bisa dilihat sekitar pukul 16 atau 16 WITA atau hingga 17 WITA sore nanti, Tribuners. Baik, rekan Nurul, sebelum kita lebih jauh dari Bupati Haidir Syam, lantas mungkin bagaimana dengan daerah pencoblosan atau di mana rekan Nurul dapat informasikan wakil atau calon wakil Bupati Maros yakni Mutasim Mansyur yang melakukan pencoblosan ada di TPS mana? Ya, baik Tribuners, untuk calon wakil Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Mutasim Mansyur ini dia melakukan pencoblosan di TPS 09 di Tamarampu, Kecamatan Surigale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribuners. Tempat tadi terjadi cukup tegang antara wartawan juga dengan PTPS karena PTPS ini sempat melarang wartawan untuk mengambil gambar di TPS tersebut, Tribuners. Namun akhirnya kami berhasil mendapatkan gambar seperti itu, dan kemudian Mutasim Mansyur ini dijadwalkan akan menonton bersama Haidir Syam untuk proses perhitungan cepat di posko induk di Jalan Flamboyan, Kecamatan Surigale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita kembali ke TPS 007 tempat Bupati Maros sekaligus juga menjadi calon Bupati Maros. Apakah ada perlakuan khusus di TPS karena mengingat juga kehadiran sosok Bupati Maros beserta keluarganya? Ya, baik, Tribuners, tidak ada perlakuan khusus mengingat memang tadi kondisi TPS saat Haidir Syam datang di lokasi tersebut masih sepi, Tribuners. Jadi tidak sempat antri karena memang Haidir Syam ini langsung menyerahkan C undangan kepada petugas dan melakukan pencoblosan di lokasi tersebut. Berbeda dengan Mutasim Mansyur, tadi sempat antri beberapa menit karena memang suasana di TPS tersebut cukup ramai seperti itu, Tribuners. Oke, berarti hingga siang hari ini apakah tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut sudah mulai meningkat? Hingga saat ini Tribuners belum ada data lengkap terkait jumlah partisipasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini. Nantinya kita bisa melihat setelah ada pengumuman dari resmi dari KPU Maros, Tribuners. Oke, baik. Iya, terima kasih rekan Nurul atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan juga melakukan peliputan. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan lagi cuplikan dari beberapa lokasi TPS yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Nur Hayati, Mirna Amir, Citra Amir, Nugraha, Dina Sudi, Parete,
Hasrullah. Hasrullah. Anwarkom. Baik, Tribuners, headline terbaru dari Kabupaten Sinjai Utara. Suasana pencoblosan TPS khusus di Rutan Kelas 2 Kabupaten Sinjai. Rutan Kelas 2 Sinjai menjadi tempat pemungutan suara khusus pada Pilkada serentak 2024. Pantauan Tribun Timur pada 27 November 2024, tepat hari ini, TPS khusus ini bertempat di dalam Rutan Sinjai. Jumlah DPT di TPS 901 ini sebanyak 160 orang. Rinciannya 154 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel sebanyak 145 orang. Sementara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sinjai sebanyak 78 orang. Mereka antri dengan tertib dengan membawa surat keterangan memilih untuk mencoblos. Para WBP kemudian menyetor surat keterangan memilih, lalu petugas memberikan surat suara. Lalu mereka menuju bilik suara untuk mencoblos. Setelah itu memasukkan surat suara ke kotak suara, dan terakhir WBP mencelupkan tangannya ke tinta sebagai bukti telah memilih. Diketahui pada Pilgub 2024 terdapat 2 paslon. Mereka adalah Muhammad Ramdan Pemanto berpasangan dengan Azhar Arsyad nomor urut 1 dan Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi nomor urut 2. Sementara Pilkada Kabupaten Sinjai 2024 ini terdapat 4 paslon yang bertarung. Mereka adalah Muzain Arif berpasangan dengan Andi Ihsan Hamid nomor urut 1, Haja Ratnawati berpasangan dengan Andi Mahyanto Masda nomor urut 2, selanjutnya Haja Nursati berpasangan dengan Lukman Haji Arsal nomor urut 3, dan pasangan Haja Andi Kartini Otong berpasangan dengan Muzakir nomor urut 4. Irfan bin Ramli. Muhammad Aidin bin Abidin. Muhdur Ghazali. Baning bin Nasir.
Muslimin alias Kota Baning bin Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Pinayan. Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009. Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana perhitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk 527 atas nama Suryati. itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Paling-paling 4 orang masuk bidik. 4 orang masuk bidik. Tunjukin lagi.
Atas nama Suwardi. Berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Reski. Dia kawan tambah Ini panitia apa sih? Alfian 42 124. Tiga ratus 78 Nur Ainun Alwi. AS Nur Hayati Mirna Kamil Citra
Ani Nugraha. Dina Sudi. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Sam. Saharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Haryadi. Siapa? Atas nama Vinayati. Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009. Iya. Di Balaparang. Oh, Balaparang. Iya. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana perhitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifuddin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya. 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk 527 atas nama Sudati. Itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwardi 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Baik, rekan Wahdah sudah terhubung bersama kami. Ya, selamat siang rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana suasana kunjungan PC Bupati Kabupaten Bone ke TPS-TPS di Kota Watampone seperti apa? Ya, terima kasih rekan Tio. Pada hari ini PJ Bupati Bone yakni Andi Winarto melakukan kunjungan di empat berbagai lokasi TPS yang ada di kecamatan khususnya Kota Watampone. Yakni yang pertama beliau mengunjungi Lapas Celu TPS 901 yang beralamat di Kecamatan Tenetilasan Timur. Yang kedua Desa Cerawali TPS 01 yang beralamat di Kecamatan Berbo, dan ketiga Desa Panyili TPS 01 Kecamatan Palaka, dan juga Kelurahan Bulu Temper TPS 07 yang beralamat di Kecamatan Tenetilasan Barat. Baik. Lantas mungkin apakah ada TPS yang menjadi fokus utama dari kunjungan hari ini? Ya, rekan Pia bisa diulang untuk suaranya. Baik. Apakah ada TPS yang menjadi fokus utama dari kunjungan hari ini? Dan jika ada, apa yang menjadi alasannya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Pio, PJ Bupati hanya melakukan pemantauan di 20, khususnya semuanya di atensi di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, dan untuk wilayah kota sendiri hanya ini 4 TPS yang tadi atau 4 kecamatan tadi yang mereka kunjungi untuk melakukan pemantauan rekan Pio. Lantas bagaimana hasilnya? Apakah mungkin ada peningkatan partisipasi warga setelah ada kunjungan dari PJ Bupati Kabupaten Bone? Ya, dari informasi dan pantauan kami di lokasi, antusiasme warga khususnya di TPS 07 Kelurahan Bulu Tempe ini, warga sangat antusias untuk mengikuti memilih pencoblosan khususnya Bupati dan Gubernur Sulawesi Selatan rekan Pio. Mereka mulai datang dari pukul 7 sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat yang datang untuk melakukan hak pilihnya, dan di samping itu juga tadi setelah warga selesai melakukan
pencoblosan PJ Bupati bersama dengan Kapolres Bone dan Dandim 1407 Todopuli membagikan makanan kepada para pemilih yang telah menyalurkan hak suaranya, rekan Kim. Iya, baik. Lantas untuk PJ Bupati Kabupaten Bone sendiri melakukan pencoblosan di TPS mana, rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, PJ Bupati tadi pagi menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Kecamatan Tanete, Liatang Barat, tepatnya di SD 11 Manurungi, rekan Kim. Iya. Lantas bagaimana mungkin imbauan atau pesan khusus yang disampaikan PJ Bupati Bone kepada warga? Ya, PJ Bupati Kabupaten Bone yakni Andi Winarto Eka Putra menyampaikan bahwa semoga pemilihan bupati maupun gubernur ini berjalan dengan lancar, aman dan damai, rekan Kim. Hingga saat ini rekan Wahda, apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh warga saat menyalurkan hak suaranya? Nah, dari informasi yang kami peroleh terdapat beberapa kecamatan yang di Kabupaten Bone kekurangan surat suara untuk pemilihan mereka, rekan Vio, yang di mana salah satunya di Kecamatan Dua Bocoy, di mana di sana dari informasi yang kami peroleh terdapat kekurangan 1 lembar untuk pemilihan surat suara untuk gubernur maupun bupati, rekan Vio. Sampaikan juga rekan Wahdah, bagaimana mungkin suasana dan juga para calon bupati dari Kabupaten Bone melakukan pencoblosan di mana saja? Ya, adapun untuk para calon bupati, rekan Vio, kami baru mendapatkan informasi tentang yakni calon bupati nomor urut 03, yakni Andi Asman Sulaiman yang melakukan pencoblosan di bagian TPS di Kecamatan Tanete, Liatang, rekan Vio. Oke, baik. Untuk itu kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan rekan Wahda untuk bagaimana update Pilkada serentak di Kabupaten Bone. Selamat kembali bertugas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan suasana di lokasi titik-titik pemilihan yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jadi masuk banyak di pintu keluar nih. Oh iya. Mana? Wawancara. Wawancarai nanti. Oh iya. Ya, bisa dibenas lihat Bapak.
Boleh mau coblos itu? Depa. Dewis lagi galau cow. Kini boleh nih. Boleh. Bapak di gado po. Kenalkan beliau. Kenalkan beliau. Iya. Iya. Kapolres? Ya. Namanya rezeki tidak lari kemana. Weh, mana lagi Pak Haji nih? Pemantauan hari ini Puang, tanggapannya bagaimana Puang? Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah tanggal 27 November 2024 kita ada di Kabupaten Bone. Alhamdulillah kami beserta Bapak Danrem 141 beserta Unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, dan yang Brimob bersinergi semua dalam rangka memantau pelaksanaan pencoblosan hari ini. Jadi sudah ada beberapa TPS kita ambil sampel, ada beberapa kecamatan kita surveiling ke kecamatan yang keempat, dan insya Allah setelah ini kami juga akan bergabung lagi di rumah jabatan, memantau penghitungan di rumah jabatan untuk mengawal pencoblosan di tempat-tempat lain. Harapannya Puang? Ya, harapan kita semoga aman, lancar, damai, dan alhamdulillah Bone kondusif sampai saat ini. Tinggal kita harapan kita sampai rekapitulasi dan ada wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan melaksanakan hari ini. Saya menunjukkan di Bone sekaligus mengendalikan ada 23 kabupaten dan kota terpantau sampai dengan saat ini aman terkendali. Kami kebetulan sebagai Forkopimda Plus di kelas 2 Juni dari Bupati bersama Menteri, Pak Kapolres dan lainnya ada di beberapa tempat dilaksanakan makan gratis dalam rangka menggaungkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, rangka nanti bulan Januari serentak kita akan melaksanakan makan gratis. Tujuan dari pelaksanaan beberapa TPS yang dilaksanakan makan gratis ini adalah untuk mendorong masyarakat agar di sekitar Bone ini masyarakat bisa berduyun-duyun semaksimal mungkin untuk bisa memberikan suaranya, mencari pemimpin yang terbaik di lingkungan masing-masing khususnya di wilayah ini. Ini harapan saya, moga-moga proses
persentase hasil daripada makan gratis ini bisa menimbulkan stimulasi kepada masyarakat agar hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Muslimin alias Kota Ricky alias Yusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Kadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Pali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhammad Aidin bin Abidin. Muhdur Ghazali. Izin Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan, tahan. Ya, oke. Bersama dulu, bersama dulu. Ya, tahan. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Hajar dong, hajar dong. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, satu. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, tabe, lihat sini, 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Cobanya.
izin Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan, tahan. Ya, oke. Bersama nih Bu, bersama nih Bu. Ya, tahan. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Hajar Om, hajar Om. Oke. Berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Rizky Rahmat. Dia dapat tambahan. Ini panitia aku deh sih. Allah. Alfian 42 124. Tiga ratus 78 Nur Ainun Alwi. Sultan Air.
Baik, Tribuners, selanjutnya ada kisah dari Bribka Fahrudin yang sudah di TPS 06 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah salat subuh langsung ke TPS, belum sempat sarapan. Jadi sarapannya di sini, kata Bribka Fahrudin. Sehari-hari tugas di Satlantas Polres Pelabuhan Kota Makassar, 1 TPS dijaga seorang personel polisi dan 2 linmas. Semoga pilkada serentak aman dan juga berlangsung lancar, harap Fahrudin. Jam berapa tadi di sini Pak? Jam 5 habis salat subuh berarti kita ini salat subuh dulu baru ke sini. Siap Pak. Tapi sejauh ini aman di sini Pak. Pak Fahrudin berarti berapa TPS di sini diawasi Pak? TPS 6 saja atau TPS 5? Saya ini TPS 06. Oh. Nah, jadi di TPS 07 ada teman juga di sana. Oh, berarti satu TPS, 1 petugas, 2 linmas. Linmas berarti Pak. Nur Hayati, Mirna Ramir, Citra Amin, Nugraha, Dina Sudi, Parete, Hasrullah, Anwar Som, Saharudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Pinayan. Ariadi. Oh, ini ketua KPPS 009. 09 ya. Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak.
Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan jam berapa? Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana perhitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Arif. Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, dan 7 itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota Ricky alias Jusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Baik, Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fiorina Jiretno, dan kali ini di segmen selanjutnya ada informasi dari Kabupaten Takalar yang akan dilaporkan oleh rekan Makmur mengenai PJ Bupati Takalar Setiawan Aswad yang mencoblos di TPS 001 Kalabirang bersama keluarganya. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Makmur. Selamat siang rekan Makmur. Selamat siang. Ya, baik. Dapat informasikan lebih lengkap bagaimana suasana di TPS 001 saat PJ Bupati Takalar beserta keluarganya menyalurkan hak suaranya?
Ya, jadi Setiawan Aswad bersama istrinya yang juga adalah Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Takalar, Sri Astuti Tamring, itu menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Kalabiram, Patalasang. Setiawan bersama istri datang pada pukul 10 pagi tadi, kurang lebih. Dan selain istri Setiawan juga kedua anak Setiawan juga ikut memilih di TPS 001 Kalakbirang ini. Baik, lantas mungkin bagaimana antusiasme warga yang berada di TPS saat PJ Bupati mencoblos? Apakah ada interaksi mungkin dengan warga? Ya, jadi ya semenjak turun dari mobil, Setiawan langsung disambut oleh warga yang juga ikut mengantri dan menunggu panggilan, dan Setiawan pun langsung menyalami dan menyapa warga tersebut. Dan juga Setiawan sempat menunggu namanya dipanggil, dan saat menunggu itu Setiawan berbincang-bincang bersama beberapa warga. Iya, rekan Makmur, mengingat juga PJ Bupati dan keluarganya merupakan pemilih pindahan, apakah mungkin ada prosedur khusus yang mereka ikuti di TPS 01 Kalabirang? Ya, jadi Setiawan dan keluarganya ini adalah pemilih pindahan karena Setiawan bersama keluarganya ini berdomisili dan berKTP di Kota Makassar. Jadi karena hal itu mereka Setiawan bersama keluarga mengurus mekanisme pindah memilih dalam kategori 4 alasan, yang dimana alasan tersebut termaktub di dalamnya adalah ketika yang bersangkutan sedang bertugas di tempat tersebut pada hari pemilihan, ya, di mana Setiawan sedang bertugas sebagai penjabat Bupati Takalar bersama keluarganya di Takalar. Oke, baik. Iya. Rekan Makmur, dapat diinformasikan juga bagaimana kondisi TPS dari segi fasilitas mungkin dan juga kesiapan pemungutan suara dari pagi hingga siang hari ini? Ya, jadi TPS 001 Kalakbiran ini terletak di Aula SEMA Negeri 3 Takalar di Kelurahan Kalakbiran, Kecamatan Patalasang. Jadi fasilitas TPS di sini itu cukup bagus karena merupakan aula sekolah yang kondisinya masih sangat terawat, dan juga beberapa fasilitas seperti kipas angin juga tersedia di dalam TPS ini, sehingga sangat nyaman dan sangat memudahkan bagi pemilih yang datang ke TPS ini. Baik, setelah agenda pencoblosan tadi, apa yang menjadi harapan dari PJ Bupati Kabupaten Takalar nih terhadap masyarakat Takalar khususnya? Ya, jadi PJ Bupati Takalar Setiawan menghimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS berbondong-bondong untuk menyalurkan hak pilihnya, karena ini merupakan kontestasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan yang baru. Dan juga Setiawan menghimbau kepada pendukung kedua paslon agar menjaga kondisivitas dan keamanan, melakukan pawai atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kericuhan. Iya, mungkin lebih khusus lagi pesan kepada para pendukung, apalagi mengingat ada 2 paslon dari Kabupaten Takalar yang juga ikut dalam kontestasi ini. Seperti apa harapan dari beliau? Ya, Setiawan menyampaikan bahwa setelah pemungutan suara nanti atau perhitungan suara nanti, agar pendukung kedua paslon dapat saling menjaga satu sama lain, tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis ataupun seperti melakukan pawai atau melakukan sorakan-sorakan yang sifatnya provokatif kepada satu sama lain. Dan itu ditekankan Setiawan agar pilkada yang berlangsung hari ini terus di Kabupaten Takalar itu dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Baik, tentu ada harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh PJ Bupati Takalar, yang dimana mengajak kepada warga untuk datang ke TPS dan juga menyalurkan hak pilihnya, dan yang paling penting adalah menjaga kondusivitas dari pilkada serentak yang juga terlaksana di Kabupaten Takalar. Terima kasih rekan Makmur.
Selamat kembali bertugas dan juga meliput agenda secara penting kita hari ini. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan lagi cuplikan liputan di beberapa titik yang berlangsung di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Sampai Pak. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia.
Tahan dulu Pak, tahan. Tapi Pak. Kak. Cek cek 1 2. Baik, Tribuners, berikut laporan langsung oleh rekan Faki dari lokasi yang akan melaporkan mengenai datangnya calon wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, ke TPS. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Faki. Selamat siang, rekan Faki. Ya, selamat siang, rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan terlebih dahulu tadi di awal juga sudah kami paparkan dan juga tampilkan di live event kali ini. Dan persoalan mengenai belum hadirnya Fatmawati Rusdi ke TPS. Lantas mungkin apa yang menjadi alasan beliau terlambat ke lokasi? Ya. Fatmawati Rusdi, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor 2 akhirnya datang ke tempat pemungutan suara TPS, tepatnya di TPS 007, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Fatmawati Rusdi datang ditemani kedua orang buah hatinya, kedua orang anaknya, datang langsung melakukan pemungutan suara di balik bilik suara. Keterlambatan Fatmawati Rusdi datang untuk mencoblos, salah satunya dikarenakan faktor kesehatan Fatmawati Rusdi yang tadi mengatakan sempat batuk-batuk ya, sehingga memang baru datang ke TPS sekitar pukul 12 siang. Nah, Fatmawati Rusdi setibanya di TPS langsung disambut oleh Ketua TPS sendiri, lalu setelah itu mengikuti registrasi dengan dirinya yang terdaftar sebagai salah satu pemilih di nomor urut 191 dalam DPT dari TPS 007 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini. Dan saat tiba juga langsung melakukan pemungutan suara, masuk ke bilik suara membawa 2 surat suara, yakni pemilihan Wali Kota Makassar serta pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan kedua anaknya yang datang langsung masuk ke bilik suara, membawa dua surat suara juga, yakni pemilihan Wali Kota Makassar dan juga pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan. Baik, berarti adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Fatmawati Rusdi kepada masyarakat mungkin setelah melakukan pencoblosan? Ya, setelah melakukan pencoblosan, Fatmawati Rusdi menyampaikan pesan khusus kepada tim pemenangan, kepada masyarakat, kepada seluruh simpatisannya untuk tetap tenang setelah melakukan pencoblosan, meskipun nantinya akan ada hasil-hasil hitung cepat yang dikeluarkan lembaga survei. Tentunya Fatmawati Rusdi mengingatkan para pendukungnya untuk tidak berlebihan dan menanggapi hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Dirinya juga akan memantau hasil yang perkembangan perhitungan cepat, namun tentunya Fatmawati Rusdi akan terus
mengimbau kepada para pendukungnya tetap tenang dalam melihat hasil yang akan dikeluarkan oleh lembaga survei dan lebih percaya pada lembaga-lembaga survei yang memang sudah terdaftar oleh KPU Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan. Baik, ya, adakah mungkin konfirmasi yang disampaikan oleh beliau mengapa hanya datang bertiga bersama kedua buah hatinya? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor 2 Fatmawati Rusdi dan Andi Sudirman Sulaiman ini kan memang terpisah secara lokasi pemilihan. Karena kita ketahui bersama Andi Sudirman Sulaiman tidak dapat memilih di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman belum selesaikan persoalan administrasi untuk pemindahan domisili dari Jakarta ke Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga Andi Sudirman Sulaiman, calon gubernur nomor 2, harus terbang ke Jakarta untuk ikut di Pilkada DKI Jakarta, sehingga memang Andi Sudirman Sulaiman tidak dapat mencoblos di Makassar untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan maupun Pilwali Makassar, dan hanya Fatmawati Rusdi yang bisa memilih, sehingga memang hanya Fatmawati Rusdi yang dapat diliput untuk datang ke TPS, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman saat ini sedang berada di Jakarta. Di informasi dihimpun juga, Fatmawati Rusdi mengatakan bahwa sebentar sore Andi Sudirman Sulaiman akan sudah kembali ke Makassar dan akan ikut memantau bagaimana hasil hitung cepat dari Pilgub Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, ini juga kami melihat dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Faki bahwa tidak terlalu banyak ya pengamanan yang juga ikut mengawal Fatmawati Rusdi ke TPS 07. Apakah mungkin ada konfirmasi mengapa demikian? Ya, memang kondisi di TPS 07 tadi pada saat pencoblosan dari Fatmawati Rusdi memang sedang sepi ya, karena kebanyakan masyarakat sudah melakukan pencoblosan sejak pagi hari, dan di siang hari pada saat Fatmawati Rusdi datang, para pemilih juga sudah pada balik ya. Tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut sudah 70% ketika Fatmawati Rusdi datang, dan Ketua KPPS juga menyampaikan bahwa saat ini kondisinya sudah aman saja, sehingga memang pengawalan ketat tidak begitu dilakukan karena kondisi di TPS ini juga ada mayem sejak pagi hari tadi, dan sudah banyak warga yang sudah melakukan pemilihan suara kemudian pulang di siang hari seperti itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Faki. Tentunya kami terus menunggu update terbaru dari rekan Faki yang akan dilaporkan mengenai Pilkada serentak Sulawesi Selatan 2024 ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan suasana di beberapa titik TPS di Kota Makassar maupun juga kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Ibu. Ibu sini Bu, Ibu maju Bu. Maju Bu. Dipilih memang yang siang kok. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Oke. Kanan kanan kanan. Itu anak dua. Dan dia sama Dinda mana? Oh, sama. Sini. Buat mana sedikit? Ya, oke. Oke. Sini Bu. Sini kan. Iya, Pak. Kalau selamat ibu batu-batu. Bunda mungkin ada tanda sorry. Dia saksi aman jadi. Halo Ibu. Ibu sini Bu, Ibu maju Bu. Maju Bu. Dipilih memang yang siang kok. Nomor 524 atas nama Suwardi 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Taing.
Siapa yang begini? Nomor 31 atas nama Rizky Rahmat. Dia dapat tambahan. Di panitia aku deh sih. Allah. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi. Sultan Air. Dan AS.
Hasrullah. Anwarkom. Paling 4 orang masuk bidik. Empat orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nanti ya. Paling 4 orang masuk bidik. Empat orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nanti ya. Paling 4 orang masuk bidik. Empat orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Pali.
Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdur Ghazali. Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota bin Riki alias Jusman bin Sabil. Baik, Tribuners, selanjutnya kita beranjak ke Kabupaten Bulukumba. Ada aksi protes oleh Ketua Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin di TPS 06 Bentenge. Untuk informasi lebih lengkapnya tentu kita sudah terhubung dengan rekan Samba yang akan melaporkan lebih detail. Selamat siang rekan Samba. Ya baik, selamat siang Mbak Pia di redaksi Tribun Timur dan selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, baik, rekan Samba dapat diinformasikan lebih detail bagaimana kronologi kejadian protes yang dilakukan oleh Nirwan Arifuddin. Silakan. Ya, tadi dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 08 seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS di lebih dari 800 TPS di Kabupaten Bulukumba sudah mulai dibuka dan masyarakat mulai berbondong-bondong untuk terus berdatangan di TPS-TPS baik di dalam ibu kota Bulukumba sendiri maupun hingga di pelosok-pelosok di Kabupaten Bulukumba secara umum. Dan hal yang menarik dan yang paling menyita perhatian dari masyarakat Bulukumba, yakni adanya insiden aksi protes dari salah seorang calon pemilih di Kabupaten Bulukumba yang mana diketahui bernama Nirwan Arifuddin yang juga sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Bulukumba yang ikut menyalurkan hak pilihnya. Namun sebelum menyalurkan hak pilihnya, oleh pihak petugas setempat meminta kepada seluruh calon pemilih di TPS atau yang akan masuk di dalam bilik suara untuk tidak membawa handphone atau telepon seluler mereka di dalam bilik suara. Dan pada saat itu tiba giliran dari Ketua DPD 2 Partai Golkar, Bapak Nirwan Arifuddin, diminta untuk segera meletakkan HP-nya atau telepon selulernya di meja sebelum masuk di bilik suara. Namun Nirwan Arifuddin menolak dari
pihak KPPS atas larangan itu, karena menurutnya bahwa tidak semua calon pemilih dilarang membawa HP di dalam bilik suara yang berdasarkan pantauan Pak Nirwan Arifudin di sejumlah TPS di Kabupaten Bulukumba. Namun berbeda pada saat di TPS 06 Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, atau tepatnya berada memilih, justru pihak KPPS melarang setiap calon pemilih termasuk Nirwan Arifudin untuk membawa handphone masuk di dalam bilik suara. Itulah yang menyebabkan kemudian melakukan aksi protes dan memaksa atau meminta kelompok pemungutan suara atau petugas TPS untuk menunjukkan poin larangan yang diatur dalam aturan di kepemilian atau di pemilihan pilkada, poin-poin yang mengatur larangan tersebut. Dan setelah meminta, Nirwan Arifudin meminta kepada petugas KPPS atau petugas TPS untuk menunjukkan poin yang melarang membawa handphone di dalam bilik suara tersebut, namun petugas tidak mampu memperlihatkan poin-poinnya yang diatur di dalam aturan itu. Pihak KPPS saat itu hanya menyampaikan bahwa ini sudah dilarang dan tidak diperbolehkan. Pada saat itu suasana pemilihan atau pemungutan suara atau pencoblosan yang tadinya sejak pagi sampai kejadian itu tampak terganggu, dan seluruh para peserta calon pemilih maupun petugas konsentrasinya tertuju pada aksi protes yang dilakukan Ketua Golkar Bulukumba Nirwan Arifudin. Dan beruntung pihak Panwas PPS pengawas kelurahan, kemudian pihak dari Panwascam di Kecamatan Ujung Bulu bersama PPK turun di lokasi itu untuk memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak. Dan setelahnya itu pihak KPPS kembali mengizinkan kepada Nirwan Arifudin dengan catatan bahwa tidak diperkenankan untuk memotret atau memfoto pada saat dalam mereka mencoblos di dalam kotak bilik suara, sehingga kedua belah pihak kemudian saling memaafkan dan proses pencoblosan kembali berlangsung dengan baik. Seperti itu, Mbak Pio. Iya, lantas mungkin disampaikan juga bagaimana reaksi warga yang berada di TPS saat menyaksikan aksi protes tersebut, dan juga apakah mungkin mediasi yang berlangsung dikatakan cepat atau juga bahkan memakan waktu yang cukup lama, rekan Sambah? Ya, waktunya ada sekitar 15 menit dan memang cukup mengganggu proses jalannya pencoblosan atau pemungutan suara saat terjadi insiden itu. Dan setelah pihak penyelenggara baik dari PPK maupun dari pihak Panwascam dari Kecamatan Ujung Bulu cepat turun bersama juga pihak pemerintah setempat untuk segera meluruskan hal itu agar tidak panjang perdebatannya dan tetap pelaksanaan pencoblosan dapat berjalan kembali dengan baik. Baik, apakah setelah mediasi selesai Bapak Nirwan langsung melanjutkan proses pencoblosan atau seperti apa? Iya, setelah sama-sama memahami pihak dari kelompok penyelenggara atau KPPS pemungutan suara di TPS 006 Bentenge mengizinkan, tetapi dengan catatan bahwa tidak diperbolehkan untuk memotret di dalam bilik suara. Dan sementara pihak Nirwan Arifudin sendiri juga mengiyakan hal itu, kemudian saling meminta maaf, dan proses pencoblosan atau pemungutan suara kembali berlangsung dengan baik dan hingga siang hari ini. Seperti itu, Mbak Pia.
Oke, baik. Terima kasih atas laporannya rekan Samba atas satu insiden yang terjadi di TPS di salah satu TPS di Kabupaten Bulukumba. Tentu kami menunggu update terbaru nanti hingga sore nanti hasil quick count di Kabupaten Bulukumba juga yang akan dilaporkan oleh rekan Samba. Selamat kembali bertugas rekan Samba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan mengenai insiden ini dan juga dokumentasi lainnya yang sudah kami himpun dari rekan-rekan reporter mengenai bagaimana situasi di titik-titik TPS Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di sini berarti harus sama. Jangan saya nggak mau foto, siapa dia mau foto? Berarti Anda juga saya mau foto. Saya bisa begitu dong. Enggak saya mau. Apa masalahnya? Ini Saiful. Tidak ada aturannya. Saya ajari gitu. Kalau ada aturan itu siapapun itu tidak mati. Tapi kalau tidak aturannya harus oke, tapi dilarang kalau aturan begini. Oke, saya tunduk, tapi kalau tidak ada jangan kita buat aturan lain. Teman-teman Coba ke anu deh, kembali deh. Iya betul. Ini peminta maaf mungkin ini adik-adik. Dari mana saya yang dikasih aturan yang salah tidak boleh semua kita tidak boleh kasih di PKPU-nya supaya kalau ada masalah tetap tidak, makanya tidak boleh santak seperti dari PKPU. Makanya ada itu sekampungku ini masa lupa nomor dong dikasih ke dalam tidak boleh dilarang bawa HP kayak kalau bang yang memilih coba siapa yang ngajari siapa yang ngajari boleh sih tidak boleh bawa HP ya kalau ada PKPU serentak tapi tidak ada PKPU-nya. Artinya apa? Tidak ada tadi kasihan bingung kan dengan siapa yang sampaikan itu? Berarti yang di atas dong, bukan dia kasihan. Tapi kalau ada yang bawa, gimana? Saya tak usah memilih karena semua orang bawa HP kecuali kalau mau dilarang memfoto ke selfie boleh tapi kalau dilarang boleh. Jangan melakukan pemilihan yang jangan lakukan. Saya benar Pak. Iya jangan lakukan. Di sini berarti harus sama. Jangan saya nggak mau foto, siapa dia mau foto? Berarti Anda juga saya mau foto. Tapi bisa begitu dong. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, satu. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, Tabe, lihat sini, 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Cobanya.
95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? atas nama Vinayan Ariadi. Oh, ini ketua KPPS 009. Iya, kalau Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk 527 atas nama dan Suryati. 7 itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwarni. 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik.
Nomor 31 atas nama Reski Rahmat. Ini panitia aku deh sih. Baik, Tribuners, kali ini kita beranjak lagi ke Kota Makassar. Ada informasi mengenai pencoblosan yang dilakukan Andi Seto bersama istri di TPS 4 Kelurahan Balaparang. Tentu informasi ini akan dilaporkan oleh rekan Yaumil dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan. Ya, baik. Rekan Yaumil langsung disampaikan bagaimana suasana di TPS 4 saat Andi Seto dan juga istri datang ke lokasi untuk melakukan pemilihan. Ya, baik rekan, saya sampaikan bahwa Andi Seto Gadisa Asapa, calon wali kota Kota Makassar nomor urut 2, yang berpasangan dengan Reski Mulfiati ini, khususnya Andi Seto, mencoblos bersama dengan istrinya di TPS 04 Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini. Keduanya kompak mengenakan baju dengan setelan atau nuansa putih-putih ya. Datang sekira pukul 8.30 di TPS tersebut. Dan kalau kita lihat juga suasananya di TPS tersebut berjalan kondusif. Andi Seto pun menyempatkan menyapa masyarakat yang berada di sekitar TPS sebelum kemudian namanya dipanggil untuk menuju ke bilik suara dan melangsungkan atau menyalurkan hak pilihnya di bilik suara, Tribuners. Dan pasangan ini, Andi Seto bersama istrinya juga tiba di lokasi itu dengan suasana yang ramah, kondusif, dan semua berjalan sesuai dengan aturan, Tribuners. Kembali ke rekan. Ya, baik. Rekan Yaumil, dapat disampaikan juga bagaimana tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut? Apakah mungkin ada peningkatan atau juga bahkan malah ada penurunan? Iya, Tribunar. Baik, bisa saya sampaikan bahwa di TPS 04 ini itu jumlah DPT-nya sebanyak 557 pemilih. Namun sampai sekira tadi pukul 12 siang itu jumlah pemilih hanya sekira 250-an lebih atau separuhnya. Kalau kita lihat dari angka 250 ini dengan jumlah total DPT itu 557, ini tentu angka yang cukup kurang ya, karena hanya ada sekira 250 lagi yang masyarakat yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini. Oke, iya. Jadi update terbarunya mungkin masih ada separuh dari warga yang seharusnya menjadi DPT tapi belum datang begitu ya. Rekan Yaumil, bagaimana lantas pelaksanaan teknis di TPS 4 terkait prosedur pencoblosan? Apakah mungkin khusus bagi warga yang hanya membawa KTP tanpa membawa undangan, seperti apa kemudian alurnya? Ya, baik rekan. Untuk masyarakat yang sesuai prosedur yang telah mendapatkan undangan ini bisa langsung saja datang ke TPS tersebut dengan menunjukkan undangan. Kemudian ada beberapa warga yang nampaknya pindah memilih, itu hanya membawa KTP, kemudian petugas KPPS melaksanakan tugasnya dengan memberikan arahan tempat tinggalnya. Nah, setelah disesuaikan, maka petugas KPPS akan mempersilahkan warga hanya KTP. Kemudian juga saya sampaikan bahwa tadi petugas KPPS bergerak menuju atau menjemput bola ke warga yang mempunyai kebutuhan khusus.
dan harus didatangi ke rumahnya Tribuners. Sehingga beberapa anggota KPPS tadi bergerak menuju rumah dari masyarakat yang yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk melakukan hak pilihnya. Jadi di sini petugas KPPS menjemput bola daripada masyarakat. Begitu rekan. Iya, baik. Rekan Yaumil, diinformasikan juga bagaimana peran dari tim Sehati di lokasi TPS 04, tepat menjadi tempat pemilihan dari Andi Seto bersama istrinya. Ya, di TPS 04 ini tempat Andi Seto, calon wali kota Makassar, menyalurkan hak pilihnya itu. Kalau kita lihat dari suasananya, masyarakat sekitar nampaknya ini ya, cukup kondusif, aman, menjaga ketertiban, segala perangkat juga hadir di dalam TPS dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau gesekan-gesekan antara pendukung-pendukung calon atau kandidat wali kota lainnya, Tribunar. Sehingga prosesi pencoblosan 27 November 2024 hari ini berjalan lancar dan aman, Tribunar. Mungkin seperti Lantas, itu, rekan. baik. Ya, pesan khusus mungkin yang disampaikan langsung oleh Andi Seto dan juga istri setelah selesai mencoblos, ada harapan apa yang disampaikan? Ya, mungkin bisa saya sampaikan bahwa Pak Andi Seto bersama istrinya menekankan bahwa pentingnya partisipasi pemilih dan agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, mengajak seluruh keluarganya, kerabatnya untuk datang ke TPS serta menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Yaumil atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari hasil quick count nanti sore yang akan dilaporkan oleh rekan Yaumil. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita hari ini, juga beberapa liputan lainnya mengenai suasana di beberapa titik TPS Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pada penyampaian untuk semua tamu undangan, kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di DRT yang beralamat di Nikel dan TPS 4, silakan mendaftarkan dirinya di KPPS 4 dan 5. Dan untuk tamu undangan yang masih di rumah, mohon dipercepat karena pemungutan suara kita tutup di jam 1 tepat. Kita tidak toleransi bagi yang terlambat. Mohon diinfo untuk keluarganya yang masih di rumah atau yang masih di jalan. Dari media, Om. Alfian 42 124. Tiga ratus 378 Nur Ainun Alwi.
Sultan Air. Dan AS. Satu lagi. Nur Hayati. Mirna Ramli. Citra Amin Nugraha. Dina Sudah. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Tom. Saharudin.
25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? atas nama Pinayan Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009. 9 ya, kalau Di- Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk 527 atas nama dan Suryati. 7 itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwardi 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik.
Ini panitia aku deh sih. Allah, Allah. Alfian 42 124. Tiga ratus 78 Nur Ainun Alwi. AS
Nur Hayati, Mirna Kamil, Citra Amin Nugraha, Dina Sudi, selamat datang kepada Bapak PJ. Tahan dulu Pak, tahan. Selamat datang kepada Bapak PJ.
Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Sampai Pak. Bisa mundur aja biar ini Pak. Tadi Pak. Oh, iya. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Sampai Pak. Bisa mundur aja biar ini Pak. Tadi Pak. Oh, iya. Muhammad alias Yogi bin Masa.
Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Fali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdor Ghazali. Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota bin Riki alias Yusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Fali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdor Ghazali.
Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota Riki alias Jusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Assalamualaikum. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Tapi Pak.
Otorisasi teman-teman hukum saya tidak campuri. Silahkan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai wali kota Pak, di pilkada ini untuk situasi keamanan dirasakan? Sangat baik. Memang gangguan-gangguan itu hanya pada serangan-serangan siang, serangan malam, serangan fajar, bukan serangan fajar lagi nih, bukan. Serangan sepanjang hari, ya. Dan hampir di semua tempat ditemukan itu foto-fotonya, karena CCTV berfungsi. Bahkan ada yang sengaja kasih lihat di CCTV. Ada apa itu? Berarti memang dia mau pamerkan bahwa saya tidak tahu apa maksudnya, karena dia tahu CCTV, tapi dia pamerkan. Dia kasih lihat, ada apa itu? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Pak, pesan-pesan pada warga Pak di momentum pencoblosan hari ini Pak. Saya kira ini pemilu serentak, pilkada serentak. Karena serentak kesempatan kita hanya sekali dalam 5 tahun. Kita mau ambil sekali dalam 5 tahun saja panjarnya dan 5 tahun kita menderita, atau mendapatkan manfaat dari 5 tahun membangun. Kita harus cerdas, kita memilih pemimpin, bukan memilih juragan sembako. Kita memilih pemimpin, bukan juragan amplop. Hati-hati, gara-gara satu amplop bisa meratakan 10 gunung. Oh, pasti yakin. Semua kita ikhtiar, pasti yakin. Dengan progres yang kami miliki, insya Allah kami, dan dukungan masyarakat di lapangan. Saya ternyata, kan kemarin dibilang 300 titik. Setelah dilihat schedule berdua, 977 titik yang kami dapat. Dan kami rasakan betul, semua orang mau SMS, semua orang memperlihatkan coblosannya, insya Allah dia menang. Dan insya Allah ini menang. Ibu. Boleh di. Alhamdulillah semua SMS juga menyampaikan, saya sih tinggal berdoa. Hasilnya pasti yang terbaik. Mau menang, tidak mau menang. Tapi ini kan suara rakyat dan itu sudah berlangsung sangat baik. Alhamdulillah, kita tinggal tunggu. Jam 5 katanya. Optimis menang ya. Selalu harus optimis karena kita kerja. Insya Allah kerja tidak dilihat nanti hasilnya. Target perolehan suara? Pokoknya menang. Ya kita kan berdoa ya. Terima kasih support dari kita semua. Doakanlah masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan dapat siapapun dia. Nah, insya Allah. Dulu makan dulu. Ya, alhamdulillah kami sekeluarga baru saja melaksanakan sebuah tradisi dan ritual. Tak paham. Siapa saksi MOI? Pada penyampaian untuk semua tamu undangan, kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di RT. Yang beralamat di Nikel dan berTPS 4, silakan mendaftarkan dirinya di KPPS 4 dan 5. Dan untuk tamu undangan yang masih di rumah, mohon dipercepat karena pemungutan suara kita tutup di jam 1 tepat. Kita tidak toleransi
Dari media Om. Orang masuk bidik kan. Tunjukin lagi. Orang masuk bidik kan. Tenaga tugas sebagai warga negara yaitu mendatangi TPS untuk memberikan hak suara saya. Mudah-mudahan lancar semuanya, tertib. Terima kasih kepada semuanya, kepada KPU, kepada Bawaslu dan seluruh penyelenggara yang telah melaksanakan daripada pemilihan suara atau pencoblosan pada hari ini. Terima kasih. Ya Pak, apakah optimis Pak hari ini dapat unggul? Ya mudah-mudahan ya, harapan saya tentunya demikian ya. Tapi hasil akhirnya kita lihatlah nanti setelah perhitungan suara. Mungkin sore nanti sudah bisa dilihat. Dan paling tidak besok sudah. Jadi nanti Pak di mana tempat kumpul tim pemenangan untuk menunggu hasil? Kita seluruh pusat kegiatan itu di posko yang ada di Kalapak. Jadi ada lembaga yang dilibatkan dalam hitung cepat ini nanti Pak? Ya, kami ada beberapa internal di kami yang dilibatkan dan bisa membentuk prediksi lebih awal daripada hasil hitungan suara itu. Ya, makasih. Pagi sampai dengan jam segini sudah sangat baik, sehingga kita berharap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Goa itu terus mengalami peningkatan. Waktu 5 tahun yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, partisipasi pemilih kita pada saat pemilu itu 77%. Dan pada saat saya mencalonkan sebagai Bupati periode kedua tahun 2020, itu 79% lebih, hampir 80%. Lalu kemudian pada pemilu kemarin terjadi peningkatan lagi. Partisipasi pemilihnya menjadi kalau saya tidak salah 82 atau 83%. Nah, saya berharap partisipasi pemilih kita di Kabupaten Goa ini tidak jauh daripada partisipasi waktu Pilpres kemarin, 83%. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kabupaten Goa ini semakin membaik dan semakin menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Sebab salah satu ukuran keberhasilan melaksanakan pilkada maupun pemilu itu berada di tingkat partisipasi pemilihnya. Jadi kalau semakin tinggi partisipasi pemilih, maka tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Oleh karena itu harapan saya partisipasi pemilih bisa tinggi dan berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan. Kalau agenda ini hari selain di sini Pak pencoblosan apa lagi Pak? Mungkin kita akan pantau beberapa TPS bersama dengan Forkopimda. Setelah itu kita akan ada Des Pilkada untuk memantau. Karena setelah ditutup ini kan yang dimulai perhitungan awalnya itu gubernur dulu. Setelah itu mungkin sore jam 4 atau jam 5 berdasarkan laporan dari KPU baru dihitung untuk pemilihan bupati. Jadi mungkin yang kita tahu hasilnya lebih dulu berdasarkan quick count yang ada,
mungkin saja pemilihan gubernur dulu. Setelah itu baru bupati. Izin Pak Bupati terkait himbauan ke masyarakat untuk melihat bagaimanapun hasilnya sebentar. Ya, harapan saya kan kita lihat sekarang di TPS, orang semuanya bisa melakukan pengawasan. Siapapun bisa melakukan pengawasan dan saya lihat tidak ada satupun TPS yang tidak memiliki saksi, baik saksi gubernur maupun saksi bupati. Oleh karena itu, kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan di TPS, saya pikir kecil kemungkinan yang ada ya. Karena saya yakin dan percaya juga pada saat nanti dilakukan perhitungan, orang semua kan secara bebas melihatnya. Dan sekarang kan juga zamannya media sosial, begitu selesai hasil bisa langsung difoto, bisa disebar kemana-mana. Jadi saya pikir untuk kecurangan-kecurangan itu sulitlah untuk bisa dilakukan sekarang, kecuali dia bisa mensulap, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dengan pengawasan dan transparansi yang dilakukan, saya yakin itu bisa diminimalisir, bahkan mungkin tidak terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu apapun hasilnya, ini adalah pesta demokrasi yang tiap 5 tahun kita laksanakan. Jadi jangan karena persoalan hasil pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, itu hal yang biasa. Tetapi yang harus kita junjung tinggi adalah kita semua tetap bersaudara dalam bingkai keluarga besar Kabupaten Goa. Terima kasih banyak. Ini saya bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, Bu Ketua Bawaslu, Pak Ketua KPU, yang didampingi Forkompimda dan DPRD Kabupaten Goa. Kita sudah berkunjung tadi ya dari Toraja Utara, dari Hulu, sebelumnya kita ke NTK, setelah ini kita ke Maluku, kemudian Luhut Utara dan Maros. Nah, hari ini NAP. Dan alhamdulillah dari laporan Ketua KPU dan Bawaslu masing-masing kabupaten, proses mulai pengiriman logistik sampai dengan pencoblosan hari ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Jadi alhamdulillah, terima kasih seluruh penyelenggara, kemudian petugas keamanan dari kepolisian dan dari Kodam, serta seluruh jajaran di bawah sampai kepada seluruh masyarakat. Terima kasih yang semuanya sudah berbondong-bondong penuh sukacita datang ke TPS untuk menunaikan haknya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai dengan selesainya semua proses tahapan. Silakan Pak Kapolda. Ya. Exit poll sebenarnya per jam 11 tadi Menghadap ke depan Ibu. rilis dan untuk pasangan andalan nanti udah 61%. Tapi kita tetap menunggu quick count dan juga self count tentunya ya. Nah, ini Konsolidasi di mana nanti Bu? ini langsung ke ini Nasdem Building, partai pengusung juga pada di sana semua. Ketemu Pak Sudirman di mana Bu? Di sana. Di Nasdem. Dari jam berapa itu? Ya, salah 3. Nah, karena ini agar proses berjalan dengan lancar, pemilihan masih berlangsung yang lama-lama ya. Sudah mengumpulkan andalan hati. Apa kemudian yang akan dilakukan Bu? Deklarasi kemenangan atau seperti apa? Tentu real quick-count itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses, menunggu real count dan proses perhitungan KPU resmi. Bisa kasih imbauan juga Ibu untuk para pendukung. Oh iya, kita jaga alhamdulillah kita lihat dengan baik, berjalan dengan aman. Tentu kita berharap seperti ini dinamikanya, kita tunggu ya. Kami pakai 2 lembaga survei nasional yang kredibel, LSI dan Indikator untuk quick count. Jadi kita tunggu rilisnya 14.30. Bu, Pak Sudirman kan mencoblos di Jakarta, Bu. Apa sejauh ini ada komunikasi dengan Pak Sudirman? Karena sayang sekali, Bu, Pak Sudirman nggak bisa mencoblos di Makassar. Iya, seperti itu. Beliau di Jakarta. Sayang banget, Bu, nggak bisa memilih di Makassar. Ada komunikasi? Ada komunikasi dengan Pak Sudi? Enggak sih, nanti insya Allah beliau ada. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke.
politisasi teman-teman hukum saya tidak campuri. Silahkan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai wali kota Pak, di pilkada ini untuk situasi keamanan di Makassar Sangat baik. Memang gangguan-gangguan itu hanya pada serangan-serangan siang, serangan malam, serangan pagi, bukan serangan fajar lagi nih, bukan. Serangan sepanjang hari, ya. Dan hampir di semua tempat ditemukan itu foto-fotonya, karena CCTV berfungsi. Bahkan ada yang sengaja kasih lihat di CCTV. Ada apa itu? Berarti memang dia mau pamerkan bahwa saya tidak tahu apa maksudnya, karena dia tahu CCTV, tapi dia pamerkan. Dia kasih lihat, ada apa itu? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Pak, pesan-pesan pada warga Pak di momentum pencoblosan hari ini Pak. Saya kira ini pemilu serentak, pilkada serentak. Karena serentak kesempatan kita hanya sekali dalam 5 tahun. Kita mau ambil sekali dalam 5 tahun saja panjarnya dan 5 tahun kita menderita, atau mendapatkan manfaat dari 5 tahun membangun. Kita harus cerdas, kita memilih pemimpin, bukan memilih juragan sembako. Kita memilih pemimpin, bukan juragan amplop. Hati-hati, gara-gara satu amplop bisa meratakan 10 gunung. Oh, pasti yakin. Semua kita ikhtiar, pasti yakin. Dengan progres yang kami miliki, insya Allah kami dan dukungan masyarakat di lapangan. Saya ternyata, kan kemarin dibilang 300 titik. Setelah dilihat schedule berdua, 977 titik yang kami dapat. Dan kami rasakan betul, semua orang mau SMS, semua orang memperlihatkan coblosannya, insya Allah dia menang. Dan insya Allah ini menang. Ibu. Ini boleh di. Ya. Sebagai calon hari ini. Alhamdulillah semua SMS juga menyampaikan, saya sih tinggal berdoa. Hasilnya pasti yang terbaik. Mau menang, ya mau menang. Tapi ini kan suara rakyat dan itu sudah berlangsung sangat baik. Alhamdulillah, kita tinggal tunggu. Jam 5 katanya. Optimis menang ya. Selalu harus optimis karena kita kerja. Insya Allah kerja tidak nanti hasilnya. Target perolehan suara. Pokoknya menang. Ya kita kan berdoa ya. Terima kasih support dari kita semua. Doakanlah masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan dapat siapapun ya. Nah, terima kasih. Dulu makan ke dulu. Iya, Bu. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, 1. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, Tabe, lihat sini 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Cobanya. Izin Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan. Woi. Ya, oke. Sama nih Bu, ya. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Hajar. Menyalurkan aspirasi kita sebagai warga negara, dan tentu ini kita berharap proses ini harus berjalan dengan sangat baik, dengan sangat jujur, karena hanya dengan pemilu yang jujur, pemilu yang bermartabat, pemilu yang adil akan menghasilkan pemimpin yang amanah 5 tahun Kota Makassar ke depan. Sehingga kita berharap di dalam proses mulai dari pencoblosan sampai penghitungan ini harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan kejujuran yang harus ditanyakan. Apa yang terjadi di asas pemilu. Pak,
keyakinan Bapak kan selama ini surveinya selalu tinggi. Dan hari ini Pak bagaimana keyakinan? Ya insya Allah kami melihat survei itu menjadi indikasi ya seperti apa nanti, apalagi kita melihat tren yang ada di seminggu sebelum pencoblosan itu kan trennya naik. Nah biasanya kalau tren naik itu di ujungnya pasti akan lebih baik daripada hasil yang ada di pada saat survei. Pak, agenda setelah pemilihan ini? Ya kita akan pulang ke rumah bertemu dengan teman-teman sambil menunggu untuk penghitungan suara nanti. Ada pertemuan khusus dengan tim relawan? Nggak ada lah, nggak ada. Kita cuma nanti mungkin ketemu di posko besar sebentar. Pesan Pak warga Makassar? Ya saya berharap kita harus menjaga yang namanya kondusivitas kota kita, ya sehingga semuanya harus yang menang harus menang, jangan berlebihan, yang kalah juga harus mengakui keunggulan yang menang, sehingga kita harus mampu memperlihatkan bahwa sebagai seorang pemimpin harus mampu menerima segala kondisi yang ada. Siap. Terima kasih banyak Pak. Tak paham. Baik Tribuners, saat ini kami telah mendapatkan informasi ataupun juga gambaran hasil perhitungan suara di beberapa TPS di Kota Makassar. Dan dimulai pada hasil penghitungan suara TPS 12 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pasangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika memimpin perolehan suara dengan perolehan 166 suara. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 2 Seto Reski sebanyak 72 suara. Kemudian disusul dengan pasangan nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi dengan perolehan suara 24 suara, dan disusul pasangan calon nomor urut 4 Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando dengan perolehan 16 suara. Sementara Tribuners, pada TPS 11 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya juga mendapatkan perolehan hasil, yakni dengan pasangan nomor urut 1 Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham dengan perolehan 133 suara, disusul dengan pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 77 suara, ada pasangan Andi Seto Gadista Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Kemudian nomor urut 3 dengan perolehan 16 suara, pasangan Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi. Kemudian pasangan nomor urut 4 mendapatkan perolehan 17 suara, yakni Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando. Untuk diketahui Tribuners, penghitungan suara dimulai dari kertas suara pemilihan gubernur, kemudian akan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara wali kota dan atau bupati. Pada penyampaian untuk semua tamu undangan, kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di DRT. Ya.
Exit poll sebenarnya per jam 11 tadi Menghadap ke depan, Ibu. Rilis untuk pasangan andalan hati udah 61%. Tapi kita tetap menunggu. Tribuners Cawagup Sulsel Fatmawati Rusdi klaim exit poll andalan hati unggul 61%. Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2 Fatmawati Rusdi mengklaim pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi sudah unggul versi exit poll. Kabar ini disampaikan Fatmawati Rusdi usai mencoblos di TPS 007 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini pada Rabu 27 November 2024 hari ini. Fatmawati Rusdi mengaku hasil exit poll menunjukkan keunggulan andalan hati. Namun dirinya tidak ingin gegabah sebab hasil tersebut masih bersifat sementara. Exit poll sebenarnya per jam 11 sudah rilis, untuk pasangan andalan hati sudah 61%, jelas Fatmawati Rusdi. Tapi kita tetap menunggu quick count dan real count lanjutnya. Sekitar pukul 12 WITA, Fatmawati Rusdi datang bersama dua anaknya, Muammar Ferry Rai Gandhi dan juga Adinda Kanita Rusdi ke TPS 007. Fatmawati datang dengan setelan baju berwarna putih senada dengan jilbab bernuansa biru muda dan putih. Begitu tiba di TPS 007, Fatmawati Rusdi langsung melakukan registrasi dan menerima kertas suara. Dua kertas suara pemilihan wali kota ataupun Pilwali Makassar dan pemilihan gubernur Pilgub Sulsel dipegang menuju bilik suara. Tak butuh waktu lama, Fatmawati Rusdi menyalurkan hak suaranya. Fatmawati Rusdi mengaku kini dirinya akan memantau perkembangan quick count bersama dengan tim pemenangan. Meskipun nantinya ia tetap meminta untuk menunggu hasil resmi perhitungan KPU Sulsel, Fatmawati Rusdi akan memantau pergerakan perhitungan cepat dari Nasdem Building di Makassar. Itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses, menunggu real count dan exit poll sebenarnya per jam 11 tadi menghadap ke depan, Ibu. Rilis untuk pasangan andalan hati udah 61%, tapi kita tetap menunggu quick count dan juga real count tentunya ya. Konsolidasi di mana nanti, Bu? Ini langsung ke Nasdem Building. Partai pengusung juga pada di sana semua. Ketemu Pak Sudirman di mana, Bu? Di sana. Di Nasdem. Sekitar jam berapa itu? Ya, setengah 3. Nah, karena ini agar proses berjalan dengan lancar, pemilihan masih berlangsung. Yang lama-lama ya. Sudah mengumpulkan andalan hati. Apa kemudian yang akan dilakukan, Bu? Deklarasi kemenangan atau seperti apa? Tentu real count itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses, menunggu real count dan proses perhitungan KPU resmi. Bisa kasih himbauan juga Ibu untuk para pendukung. Oh iya, kita jaga alhamdulillah kita lihat cuaca juga baik, dengan baik semua berjalan dengan aman. Tentu kita berharap seperti ini dinamikanya, kita tunggu ya. Kami pakai dua lembaga survei nasional yang kredibel, LSI dan Indikator untuk quick count. Jadi kita tunggu rilisnya 14.30. Bu, Pak Sudirman kan mencoblos di Jakarta, Bu. Apa sih ada komunikasi dengan posisi Pak Sudirman? Karena sayang sekali, Bu, Pak Sudirman nggak bisa mencoblos di Makassar. Iya, seperti itu. Beliau di Jakarta. Sayang banget, Bu, nggak bisa memilih di Dua.
1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ya, 2. Sah ya? Saksi? 2 berarti kan? Ya. Pas di mulutnya. Ya, 2. 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 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1.
Bagaimana? PTPS taksi tidak ada bekas coblosan. Batal ya? Ya batal. Ya lanjut. Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Ya. Dua coblosan yang saya. Oke. Satu. Nah, lanjut ya. Ya, dua kali coblosan dalam satu kotak. Apa? Boleh bagi. Iya kan? Bisa? Kan? Ya. Lanjut. Aman. Dua. Saksi coblos batal lewani melahasil nih. Iya, ani mungkin orang tua ini atau ani tak langsung bangun coblos kawannya, iya 4 coblosan. Lanjut. Dua. Dua. Satu. Dua. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para tribunner. Saat ini saya berada di rutan kelas 1 Makassar. Saat ini sedang berlangsung
Penghitungan suara untuk TPS 902 di Dua. Rutan Kelas 1 Makassar untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. 1. Dan saat ini masih Dua. Andi Sudirman Sulaiman dengan 12, sedangkan Satu. Denny Permanto baru 6. 2. 2. 2. 2. 2 lagi. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 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
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, saat ini para terbenar, saat ini saya berada di TPS 902 Rutan kelas 1 Makassar di Jalan Rutan, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dan saat ini sedang penghitungan suara untuk calon gubernur Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini untuk di TPS 902 sendiri masih unggul jauh Andi Sudirman Sulaiman dari pasangan 01 Muhammad Ramdan Pomanto. Untuk diketahui para tribuners bahwa di rutan kelas 1 di rutan kelas 1 Makassar ini ada 1521 daftar pemilih dan dibagi menjadi 3 TPS. Oh, proses kalau jual lubang ya? Iya, walaupun di luar. Batal. Tidak sah. Ya, tadi baru saja suara tidak sah dari Andi Sudirman Sulaiman karena ada mencoblos di nomor 2 dan ada juga di luar kotak. 2, 1, 2, 2. Ya, untuk diketahui para tribuners bahwa untuk pemilihan lebih dulu itu dilakukan dulu untuk penghitungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selesai. Setelah nantinya pasangan calon gubernur selesai, baru untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. 2, 1, 2, batal. 2, 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini berada di TPS 001 Kelurahan Sawito, Kecamatan Batang Sawito, Baik Tribuners, hasil penghitungan suara di TPS 21 di Kelurahan Tamalate,
di Kelurahan Mangasa, dan juga ini adalah kompleks rumah Bapak Ade Sudirman Sulaiman di Gerhana Alauddin Mangasa Tamalate dengan perolehan suara nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad sejumlah 121 suara. Kemudian perolehan suara nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi memperoleh 245 suara. Kemudian Tribuners, ada terdapat jumlah suara tidak sah sebanyak 17 suara. Kemudian jumlah seluruh suara ada 366 suara. Dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 383 suara. Langsung perhitungan suara setelah tadi sekitar pukul 1 pita pencoblosan ditutup oleh KPPS TPS 001. TPS ini merupakan TPS tempat pencoblosan PJ Bupati Kabupaten Pindrang Ahmad Yakil, kemudian juga calon Bupati nomor urut 3 Usman Marham, dan TPS calon Bupati nomor urut 3 nomor urut 2 Sudirman Bungi. Saat ini terjadi perhitungan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Hingga saat ini nomor urut 2 kembali masih unggul. 1. KB saksi yang terhormat, perhatikan Ci, tidak ada coblosan. Kalau tidak coblosan berarti dianggap batal. Ya, batal. Bendahara baterai 2. Cek sound. Ya, itu ya. Jadi dong maksudnya. Ya. Cek. Bau. Wow. Makan nih, makan nih. Semangat nih. Semangat. 1. Makan nih. Bau salah kok. Asli. 2. 2. Ada ini. Ada di sana. 2. Maju, Bang. Pasang. Hah? 2. Umur 2. 2.
di gubernur, bagus itu. Satu. Parah nih. Nomor satu tuh. Dua. Nomor apa? Dua sebenarnya di kasih limo enggak berapa? Dua. Iya, tuh. Bapak ada baik. Satu. Antum kebersihan. Dua. Satu. Tamu mau kuro. Ini nomor 5 balik. Dua. Dua. Dua empat. Satu. Dua tambah dua empat. Dua. Namanya kisah nih, cipon nih guys. Satu. Makur pedi. Satu. Panu. Jangan ya kabeh ini. Pilih dia. Batal. Golput dan mempergunakan hak pilihnya. Dia serangan itu. Ada dipakai masuk di bilik. Dia serangan. Ya. Dia serang itu. Ayo no, manfaat ini untuk menjaga. Ini cenah, ya aku mau tuh. Dua. Itu Akbar. Wih. Angkat tuh atau dua. Batal. Sini bilang itu. Foto lagi. Dek. Ini sama pagi ke Pak. Main batal nih. Bawa ini lepas ngos dia. Dalam mana? Iyo. Sekarang Oh iya. Satu. Gol putih. Dua. Iya, baru. Dua. Lihat saya sekarang. Satu. Satu. Kamu dua jalan deh. Satu. Dua. Mana berarti kalau. Dua. 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 Satu. 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 Dua. Dua. Ke sana. Satu. Dua. Dua. Ini Pak. Dua. Satu. Dua. Lobet. Bas, sini bas. Satu. Wah, marah. Wah, kan jangan. Ada yang agak mati nih. Kita baca ya, betul masuk dapur. Dua. Ini kondika. Dua. Dua. Andikan aja loh nih guys. Satu. Dua. Dua. Najar. Dua. Wah, ya mak kita anak semakan akhir menjual sakit. Dua. Satu. Tanya Andre. Dua. Tanya aja makanan Korea itu mana? Satu. Reza. Ini kenapa gitu nak? Satu. Nasi apa tuh kita? Satu. Dua. Satu. Satu. Satu.
Satu, dua, 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 satu, dua, 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 satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua, satu, dua, satu, satu, batal. Ada, sorry, ada. Satu, dua, dua, Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini sementara penghitungan suara yang berlangsung di Sekolah Pendarika TPS 002 Jalan Once Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, di mana di TPS 002 ini sebanyak sekira 400 lebih pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, dan saat ini sedang berlangsung penghitungan untuk pilgub Sulsel. Bisa kita lihat sendiri bahwa untuk TPS ini sejauh ini yang unggul itu pasangan nomor urut 1 Dani Komanto dan Asar Arsyad. Jadi cukup antusias para warga maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Tribuners, jadi setelah ini akan berlangsung penghitungan suara dari 4 kandidat Pilwali Makassar.
ke Stepanus Step ya. Jadi sedikit informasi Tribuners bahwa saat ini sedang berlangsung penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan untuk di TPS 002 tepatnya di Sekolah Pundarika yang unggul sementara itu pasangan nomor urut 1 Dani Komanto dan Hasar Arsyad. Untuk Pilwali Makassar belum dilakukan penghitungan suara Tribuners. Untuk pilgub yang sementara unggul itu pasangan nomor urut 1 Dani Asar. Terlalu gelap, belum tahu secara pasti angka pastinya, tetapi bisa dilihat sendiri dari layar kamera. Terlihat pasangan nomor urut 1 sementara ini unggul memimpin klasemen. Daerah Kota Makassar, TPS 002 Sekolah Pundarika. Jadi TPS ini merupakan lokasi atau tempat di mana salah satu calon wali kota Makassar yakni Munafir Arifudin tadi menunaikan hak pilihnya di TPS 02 Sekolah Pundarika ini. Oke Tribuners, sebentar kita akan lanjut pada saat diakumulasi.
ruang ramah anak. Ada anak-anak. Ada nih. Orang makan sana. Nomor 2 gubernur itu banget. Bukan itu di sini. DPTB tambahan. Tribunner, saat ini tengah berlangsung penghitungan suara untuk pemilihan gubernur di TPS 901 Lapas Kelas 2A Palopo, tepatnya di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi di Lapas Kelas 2A ini Tribunner terdapat 2 TPS, yakni TPS 901 dan juga TPS 902. Pada TPS 901 ini Tribuners terdapat 389 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 35 pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Sementara Tribuners untuk TPS 902 ini terdapat 390 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 35 pemilih yang terdaftar dalam DPTB.
Baik Tribuners, seperti itulah proses penghitungan suara di lokasi TPS lokasi khusus yang ada di Lapas Kelas 2A Kota Palopo. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. 01 02 Baru-baru gitu. Kosong satu, kosong satu, kosong dua, kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu, terus, kosong satu, tidak sah, Kenapa itu? tidak sah. Kosong satu, pemirsa di dalam tayang sosial dimanapun berada saat ini di TPS 01 Kelurahan Maricaya kosong satu, Majang yang merupakan lokasi pemilihan Cagup Sulsel nomor 1 kosong satu, itu Dani Komanto bersama istrinya Yadira Yusuf Ismail kosong satu, melakukan pencoblosan, namun saat ini bisa dilihat bahwa proses perhitungan suara diharapkan tenang dulu Di, lanjutkan dulu. kotak suara Kosong satu, Pilgub Sulsel di mana dalam pantauan IDN Tayang di lokasi saat ini kosong satu, perolehan suara dari Pak Dani Komanto kosong satu, cukup unggul di sini. Tadi proses pemilihan atau pemungutan kosong satu, suara dimulai sekitar pukul 14.30 WITA. Bisa disaksikan kosong dua, sejumlah KPPS dan saksi dari masing-masing paslon. kosong satu, Sementara awak media hanya bisa meliput dari pembatas pagar yang ada kosong satu, lokasi pemilihan. kosong satu, kosong satu, pemungutan suara yang ada di TPS 01 Kecamatan Mamajukan. kosong satu, kosong dua, kosong satu, kosong satu,
02 01 02 01 01 01 01 Oh, begitu berapa 50? Saya nggak tahu. 01 Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa inilah suasana 01 penghitungan suara dari TPS tempat calon gubernur Sulsel Dani Pomanto melakukan pencoblosan. Tadi pagi Dani Pomanto melakukan pemungutan suara di TPS ini dekat dari rumahnya sekitar 100 meter dari kediaman Dani Pomanto di Jalan Amirullah. Sekarang sudah memasuki tahapan penghitungan suara, di mana kita lihat memang suara Dani unggul di TPS ini. Meskipun begitu, masih ada beberapa masyarakat yang memberikan pilihannya kepada paslon 01 Sulaiman. Ini di lokasinya di TPS 001, Kelurahan Maricaya Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 01 Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners tim pemenangan drama nonton bareng Pitkon hitungan cepat
dari lembaga survei Insor Tribuners. Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara, menyusul paslon Muzayin Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nur Santi Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Itu kata 5 dunia ngaji. Ada undangan. Sini 5 TPS di sana 7. Sini 5 TPS di sana 7. Matang aja. Ada pencampur ada. Kita tidak tahu bagaimana hubungannya ada mobilnya, ada lagi ini, ada lagi ada di TPS ada.
Ya, jadi ceritanya kan tuh 10 TPS tuh 100 TPS. Ambil 10. Karena nih yang 50% nanti kita tulis Pak TPS. Ya, ada yang ngaji itu. Kali-kali lah. Begitu sudah ditandatangani kemana-mana namanya berkaca. Langsung dikirim ke sini. Dulu masih sistem apa? SMS sih dulu. Masih zaman putar. SMS belakang. Jadi memang ada siapa di nomor ini. 1
Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah.
2 sah. Nomor batal. Kiri na PSU 2 sah. 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 1 sah. 2 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 sah. 1 sah. 2 sah. 2 sah. 1 sah. 1 sah. Tenang. Sama-sama mobil mana? Mobil boy, rakyat yang anak baru. Teman-teman penasaran teman-teman. Tadi. Kalau kita sudah 52 mati lagi. Seluruh dunia. Berapa hari ya? Assalamualaikum. Oke.
Jadi ya kalau tidak terlalu sekarang nanti saya kasih langsung di 3 lewat menit. Belum bisa dapat om. Setengah pi. Jam 5. Sama Jenderal. Live dulu, Pak. Banyak orang nonton. Suara masuk 11.749 dari anak Bangka Sabur, pada biasanya yang di Palopo dulu 5 pawe. Itu semua satunya ada kapal ya 02 ada terus apalagi kapal ini di TPS Tinggal di dokter, tinggal di defensi bukan tipe yang anu posisi aja ada teman anu pada saat banyak Badan 7 ada live di sini menang total tolak 200 lebih. Hah? Apa? Badan 7 tuh. Badan 7 menang total ada ini sini live-nya. Ganti nih Pak Rusli. Walas foto. Dari berapa nanti itu kan turun naik turun. TPS-nya berapa? Berapa TPS? TPS-nya? Setengah.
Masih sementara masih menang urutan kedua Agus Lim. Ada semua. Ada kan Panu semua. Baru 55 TPS dari 600 yang belum setengahnya. Kalau 80 lebih ini setengahnya nih. Oh iya, sorry. Baru 55? Hah? Iya. Saksi. Pasarnya kan sampai jam 5. Takdir. Woi, Kanul, takdir bu. Woi, ban mobil roternya balik. Takdir. Ah, keburu apa, Mbak? Iya, 16. Tenang. Tribunnews perkembangan terbaru hasil pemilihan calon gubernur Sulawesi Selatan, pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi unggul telak di TPS khusus Lapas Makassar dibandingkan dengan calon nomor urut 1 Dani Pumanto dan Asar Arsyad. Pasangan calon paslon nomor urut 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi unggul di Rutan Kelas 1 Makassar. Rutan Kelas 1 Makassar memfasilitasi 3 warga binaan dengan menyediakan 3 tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan model C hasil KWK Gubernur TPS 902, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 382 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad hanya meraup 102 suara. Lalu ada 12 suara batal, total pemilih di TPS 902 sebanyak 496. Sebanyak 362 terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT dan 134 terdaftar sebagai DPTB. Sementara di TPS 903, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 312 suara. Unggul 237 suara dari Dani Ashar yang cuma memperoleh 75 suara. Ada 16 suara batal di TPS 903. Sebanyak 403 menggunakan hak pilih di TPS 903. Terdiri dari 259 pengguna hak pilih DPT dan 144 pengguna hak pilih DPTB. Sedangkan di TPS 901, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi juga unggul dengan meraup 433 suara. Di sisi lain, Dani Ashar hanya meraih 103 suara. Ada 12 suara batal di TPS 903. Jumlah pemilih menggunakan hak suaranya di 548, terdiri pemilih DPT menggunakan hak suara 408 dan DPTB 140. Sementara di TPS 901, suara paslon pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad meraih 103 suara. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi 433 suara. Suara batal 12 suara. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 493, perempuan 23, jumlah 408. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 127, perempuan 13, total 140. Jumlah pengguna hak pilih B1 plus B2 B3 laki-laki 512, perempuan 36, jumlah 548. Di TPS 902, suara paslon pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto
Asar Arsyad meraih 102 suara. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 382 suara. Suara batal 12. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 442, perempuan 40 dan total 482. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 335, perempuan 27, jumlah 362. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 118, perempuan 12, total 134. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 453, perempuan 33, total 496. Sementara di TPS 903 suara paslon, pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad meraih 75 suara. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 312 suara. Suara batal 16. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 379, perempuan 27, jumlah 406. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 239, perempuan 20, jumlah 258. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 128, perempuan 16, jumlah 144. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 367, perempuan 36, jumlah 403. Demikian Tribunars untuk hasil sementara pemilihan calon gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dua, satu, dua, 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 satu, satu, dua, 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 satu, dua, 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 satu, dua, 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 satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua, dua, dua di nomor dua, dua, di nomor dua, 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 di merah satu, dua, ya satu, Bagaimana saksi? mana? Bagaimana itu? Batal ya? Dua. Oke, Tribunars, selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di TPS 008 Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada
pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia, dan unggul sementara di paslon kedua yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Andi Terus di Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor urut 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor urut 1.
Oke, Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di TPS 008 Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia, dan unggul sementara pasangan kedua yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Andi terus di Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor 1. Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia, dan unggul sementara pasangan kedua yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Andi terus di Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor 1.
2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 ya 1 Bagaimana saksi? Mana? Bagaimana itu? Batal ya? Dua. 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 Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners tim pemenangan drama nonton bareng Pitkon hitungan cepat dari lembaga survei Insor Tribuners.
Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara menyusul paslon Muzayin Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nur Santi Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Aku kata 5 bulan lagi. Ada undangan. Sini 5 TPS di sana 7. Sini 5 TPS di sana 7. Matang aja. Saya tidak tahu bagaimana tujuannya. Ada lagi, ya. Jadi ceritanya kan tuh 10 TPS itu 100 TPS. Ambil 10. Karena di harus 50% dari
Kita kurang Pak TPS. Ada memang informasi itu. Dari kalian ada lah. Begitu sudah ditandatangani kemana-mana namanya berkaca. Langsung dikirim sih. Dulu masih sistem SMS sih. Dulu. Masih zaman betul. SMS dipakai. Jadi memang ada siapa di nomor ini masuk itu yang dipakai SMS dan itu yang terkoneksi dengan sistem. Verifikasi. Nah, ini yang mobil ini. KTP sebaik ini di pertama. Ada. Karena itu. Karena ketua. Nah, bakalan lah kalau sudah mikir di situ muncul nama si ada mau dipukul apa Tom itu laki-laki gitu.
Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Taqwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners tim pemenangan drama melaksanakan nonton bareng Fitcon hitungan cepat dari lembaga survei Insor Tribuners. Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara menyusul paslon Muzayin Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nur Santi Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Kelima dosi. Aku kata 5 dunia ngaji. Ada undangan.
kan 5 TPS di sana 7. Di sini 5 TPS di sana 7. Kecamatan aja. Ada pencampur kemarin. Kesana ramah. Ada. Kecamatan. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya ada ini ada lagi ya jadi kita kan tuh 10 TPS tuh 100 TPS ambil 10 karena di harus 50% nanti kita kurang 4 TPS ada yang mau itu ada lah begitu sudah ditandatangani namanya berkaca dulu masih sistem SMS dulu masih zaman putar SMS belakang jadi memang ada siapa di nomor ini masuk itu itu dipakai SMS dan itu yang terkoneksi dengan sistem. KTP sebaik ini di pertama. Ada. Yang satunya, oke, satu, dua, tiga,
Bocor halus 2.
Dua coblos, tiga, saya. Tiga, satu. Tiga, Kasmaji. Yang satunya, oke. Satu, dua, tiga, satu.
Bocor halus 2.
Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. 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 Batal. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. 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 Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2.
Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Yang mana sebetulnya? Satu. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Minum. Nomor 2. Teman-teman, yakin belum foto? Yakin belum foto? Belum selesai, Pi. Belum selesai. Selesai, Pi, ditulis angkanya, baru kita foto. Oke. Biar aja tetap benar nomor 1. Jangan 10, 20 lagi. 10 jadi nomor 1. Dua saja. Biar lagi Jadi inilah suasana perhitungan surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Goa, dengan sementara dihitung nomor urut 1 yakni paslonnya yakni Amir Uskara dan Irmawati, dan nomor urut 2 yakni Husnia Talendran dan Darmawan Samuin. Jadi sejumlah warga nomor 2 saling, para pendukung nomor urut 1 dan 2 saling sorak-soratan di TPS 004 di depan Pojok Bupati Goa di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara petugas di TPS dan pengawas di sini terus mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan terpantau hanya beda tipis, beda 1 untuk pasangan nomor 1 Amir Uskara.
Terima kasih Tribuners masih setia menyaksikan live update Tribun Timur spesial Pilkada Serentak Sulsel 2024. Tribuners, kita melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan akan melihat seperti apa proses penghitungan suara dari Kabupaten Goa untuk penghitungan suara calon Bupati Kabupaten Goa. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Sayid dari Kabupaten Goa. Selamat sore rekan Sayid. Ya, selamat sore. Baik, rekan Sayid, seperti apa proses penghitungan suara di Kabupaten Goa, tepatnya di TPS tempat rekan Sayid melaporkan hingga sore hari ini? Dapat kami laporkan bahwa di TPS depan Rujak Bupati yang berada di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana suasana perhitungan surat suara ini di TPS 004 ini sangat terbilang meriah karena setiap warga berteriak mendukung pasangan calon bupati mereka masing-masing. Ya. Baik, rekan Sayid, dapat disampaikan hingga sore hari ini pasangan siapa yang unggul di TPS tempat rekan Sayid melaporkan? Ya, dapat kami laporkan bahwa di TPS depan Rujak Bupati Goa ini pasangan calon nomor urut 2 yakni Husnia Talendran dan Darmawan Samuin meraih suara tipis dengan perolehan 208 untuk pasangan nomor urut 2 Husnia Talendran dan Darmawan Samuin, dan untuk paslon nomor urut 1 yakni Amir Uskara dan Irmawati atau Aurama itu meraih 207 suara, sehingga Hati Damai atau paslon nomor urut 2 ini Husnia Talendran dan Darmawan Samuin menang tipis atau unggul tipis di TPS Bupati, hanya beda 1 suara. Iya, baik, dan juga hingga sore hari ini rekan Sayid dapat dipantau juga dari Kabupaten Goa, tepatnya di TPS 004 depan Rujak Bupati Goa sendiri. Proses penghitungan suara sudah sampai berapa persen begitu, dan diperkirakan selesai pada pukul berapa nanti, sore atau malam hari kah? Dari pantauan di beberapa lokasi itu memang sudah ada beberapa TPS yang telah selesai perhitungan suaranya, dan menurut Ketua KPU Fitra Sadanul pagi tadi seusai dia menyalurkan hak suaranya, dia menargetkan pada maghrib perhitungan surat suara telah selesai. Namun meski jika ada kendala, paling lambat diperkirakan sekira pukul 9 malam. Baik, di lokasi juga kami pantau dari layar Tribun Timur. Ada banyak simpatisan ataupun juga pendukung yang datang untuk melihat secara langsung proses penghitungan suara. Seperti apa suasananya rekan Sayid? Apakah sempat terjadi sorak-sorai ataupun juga kericuhan di TPS tersebut? Ya, dapat kami laporkan juga bahwa para warga pada saat perhitungan surat suara ini disaksikan langsung puluhan warga, dan mereka mendukung para paslon yang mereka dukung di Pilkada Kabupaten Goa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Ya, baik rekan Sayid, sebelum mengakhiri perbincangan kita terkait dengan perhitungan suara untuk gubernur di TPS tempat Anda melaporkan, seperti apa hasilnya yang sudah didapatkan hari ini? Ya, dapat kami laporkan juga di
TPS depan Raja Bupati Goa ini untuk pemilihan gubernur yang unggul itu dari paslon nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Sulaiman dengan raihan suara 264, sementara nomor urut 1 Dani Pomanto dan Arsat itu meraih suara 139. Dan dapat kami laporkan juga surat suara tidak sah sebanyak 14. Ya, baik rekan saya, terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Goa. Kami menantikan informasi terupdate terkait dengan Pilkada serentak 2024 dan juga penghitungan suara dari Kabupaten Goa dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan cuplikan dari beberapa TPS di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan terkait penghitungan suara di Pilkada serentak 2024 kali ini. Jadi inilah suasana perhitungan surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Goa, dengan sementara dihitung nomor urut 1 yakni paslonnya yakni Amir Uskara dan Irmawati, dan nomor urut 2 yakni Husnia Talendran dan Darmawan Samuin. Pasangan saat ini justru itu akan persen pemilihan langsung. Jadi dengan pasangan pemilihan 20%. Ya, saya kata pada apa yang membuat pasangan pemilihan siapa lah
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi sekarang itu terakhir dan kondisi aman yang tadi hari ini. Harus menghadiri, Pak. Profesornya datang. Pasangan sehati justru menjatuhkan persen minimum. Jadi dengan pasangan ini hanya 20%. Sehati ya, saya katakan itu apa yang membuat pasangan pemilih nomor sedikit siapa nama Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi sekarang itu terakhir dan kondisi aman yang tadi hari ini. Harus menghadiri, Pak. Profesornya
yang datang. Yul. Pasangan sehati justru menjatuhkan persen pemilihan jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Ya, saya kata pada membuat wacana pemilih non-muslim yang siapa lah Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang survei terakhir yang zaman yang tadi hari ini. Profesornya datang. Pasangan sehati justru menjatuhkan persen pemilihan muslim. Jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Ya, saya kata pada membuat wacana pemilih non-muslim yang siapa lah
Jadi kondisinya sekarang SOP terakhir dan kondisi aman yang kita lihat hari ini. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di rumah, bisa pikir mau langsung di pos lagi. Selamat. Udah. Pak. Tribuners Quick-Count Pilwali Makassar, api sudah peluk cium Aksa Mahmud. Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1 Munafri atau API, Munafri Arifuddin, memeluk dan mencium tangan ayah mertuanya Aksa Mahmud pada Rabu 27 November 2024 sore di Gedung BBM Jalan Urip Sumoharjo, Panaikang, Makassar, Sulsel. API datang bersama istrinya Melinda Aksa saat ayah mertuanya tengah menyaksikan tayangan Quick Count 2 Lembaga Survei Pilwali Makassar sekira pukul 15.45 WITA. Ini sekitar 2 jam setelah petugas 1877 TPS di 153 kelurahan di Kota Makassar memulai penghitungan suara. 2 lembaga survei itu, Polimetrik Indonesia dan Parameter Publik Indonesia. Dari hasil quick count 2 lembaga survei itu, pasangan API Alia sementara unggul 53,8% suara. Disusul pasangan nomor urut 2 Andi Seto Asapa Reski Mulfiati 28,21%. 2 pasangan lainnya Indira Ilham dengan perolehan 12,65% dan usungan PKS Amri Rashid Rahman Bando 4,46%. Data suara sampel yang masuk sudah 40% dari parameter, sedangkan polimetrik masuk 18,31%. Polimetrik adalah lembaga survei di Ibu Kota Jakarta. Ini pimpinan M. Taufik mengambil sampel hasil suara dari 759 TPS di 15 kecamatan di Makassar. Sedangkan Parameter Publik Indonesia, lembaga survei regional bermarkas di Makassar. PPI dipimpin oleh Ras MD, mantan surveyor LSI Dani JA. Sebelum API dan Melinda datang, dia keliling kota memantau posko kecamatan. Selepas sholat azhar, Aksa menelpon anak mantunya, "Ayo sini Mi, adik-adikmu dan sudah banyak tim yang datang," ujar Aksa menelpon Ketua DPD Golkar Kota Makassar itu. Aksa didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina dan anggota fraksi Golkar DPRD Kota Makassar Eci Nurrahman. Aksa sudah tiba di lantai 2 Gedung Bosoa Berlian Motor atau BBM selepas sholat lohor. Sebelum API datang, 2 adik ipar API, Suban Aksa dan Atira Aksa, lebih dulu datang. BBM adalah kantor pusat pertama konglomerasi bisnis Bosoa Group sejak dekade 1980-an. Kini Bosoa Corp sudah berusia 52 tahun dan berkantor di Menara Bosoa, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Di gedung ini suasana kemenangan begitu terasa
Hingga pukul 16:45 WITA, laporan tim yang masuk membawa kabar kemenangan dari TPS. Tim pasangan Munafri Aliyah Mustika didukung koalisi 4 partai, yakni Golkar, Demokrat, Hanura, dan Perindo. Api adalah anggota DPRD Sulsel terpilih di Pileg 2024. Dia Ketua DPD Golkar Kota Makassar. Ini kali ketiga Api ikut kontestasi Pilwali Makassar. Sedangkan Aliyah adalah politisi Demokrat, istri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ini. Dia kali ini duduk di Parlemen Nasional. Alhamdulillah Pak, mana Ibu? Masih ini, saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. Profesornya datang. Pasangan Sati justru menjatuhkan persen pemilihan langsung. Jadi dengan pasangan pemilihan saya kata pada pasangan pemilihan Siapa nama
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang shooting terakhir dan si aman yang tadi per hari ini. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. ます。
Langsung pasti apa? Isi sekali legend. Halo. Jangan dengar di sekarang. Mau cair. Yuk. Jangan lupa ikan. Aja ikan Foto-foto. Lali persiapan lali. Pasangan saat ini justru menjatuhkan persen pemilihan dengan pasangan pemilihan saya tepat apa yang membuat wacana pemilih non-muslim Siapa lah Pak Ustaz? Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang SOP terakhir dan kondisi aman yang dari hari ini. Pak Isam. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di rumah, bisa pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Iya.
Menang Anwar Habib, Sultan. 5%. Isi sekali legend. Jangan dengar sekarang. Mau cari. Yuk. Jangan utang lagi kan. Aja ikan Foto-foto. Lali persiapan lali. Pasangan seaktif justru itu akan persen pemilihan dengan pasangan mulia hanya 20%. Ya, saya katakan itu apa yang membuat wacana pemilihan nomor Oke.
Ya. Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang syuting terakhir yang zaman yang dari hari ini. Pak Isam. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos begini. Udah. Pak. Menang Anwar Habib, Sultan. 'Isi sekali legend. Jangan dengar di sekarang. Mau cair deh. Yuk. Gitu kan. Tidak ngaruhkan ini kan. Harus jangan keluar. Aja ikan lagi. Ya. Foto-foto.
Lali persiapan lali. Harus menghadiri, Pak. Profesornya datang. Pasangan sehati justru menjatuhkan persen pemilih langsung. Jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Sehati dengan ya, saya katakan itu apa yang membuat wacana pemilih nomor Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir dan zaman yang kita lihat hari ini. Pak Isam. Ya, alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. 5%.
Ada Pak, sama pasir apa? Isi sekali legend. Lali persiapan lali. Pasangan saat ini justru menyentuh 80% pemilih langsung. Jadi dengan pasangan ini hanya 20%. Ya, saya kata Pak membuat wacana pemilih non-muslim yang siapa nama Lima.
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi sekarang suntik terakhir dan si aman yang tadi per hari ini. Pak Isam. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Menang Anwar Habib, Sultan. 'Isi sekali legend. Jangan tinggal di kamar. Mau cair deh. Yuk. Jangan ngarukan lagi. Harus sampai keluar. Aja ikan Foto-foto. Lali, persiapan lali. Harus menghadiri, Pak.
pasangan saat ini justru itu akan persen pemilihan langsung. Jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Ya, saya kata pada tahun membuat pasangan pemilih nomor Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir yang zaman yang tadi hari ini. Pak Isam. Ya, alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di bisa bikin mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. 5
isi sekali legend. Jangan tinggal di kamar. Mau cair. Yuk. Aku mau gitu ya. Jangan rukan ini kan. Harus sampai keluar. Aja ikan ya. Foto-foto. Lali persiapan lali. Pasangan sehati justru itu akan persen pemilihan langsung. Jadi dengan pasangan pemilihan saya katakan itu apa membuat pasangan pemilih langsung Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir dan zaman yang tadi hari ini. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di ini, saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Iya.
Menang Anwar Habib, Sultan. 'Isi sekali legend. Lali, persiapan lali. Pasangan saat ini justru menjatuhkan persen pemilih langsung. Jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Hati-hati. Ya, saya katakan bahwa pasangan pemilih langsung siapa
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang SOP terakhir yang zaman yang hari ini. Pak Isam. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos lagi. Sudah. Pak. Menang Anwar Habib, Sultan. Dari masa persen. Ada Pak, sama pasir apa? Isi sekali legend. Halo. Jangan dengar di kamar. Mau saya. Yuk. Kemarin gitu ya. Ngarukan ini kan. Harus sampai itu. Aja ikan ya. Foto-foto. Lali, persiapan lali.
Pasangan saat ini justru itu akan 20% pemilih langsung. Jadi dengan pasangan mulia hanya 20%. Ya, saya kata pada apa yang membuat pasangan pemilih 06 siapa Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang seperti terakhir yang zaman yang tadi hari ini. Update seputar Pilkada Serentak 2024 dari Sulawesi Selatan. Dan Tribuners spesial untuk laporan Pilkada Serentak kali ini, di malam hari kita sudah mendapatkan informasi hasil perhitungan suara dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, dan termasuk dari Jeneponto akan dilaporkan oleh rekan Agung, reporter Tribun Timur yang ada di Jeneponto malam hari ini. Selamat malam rekan Agung. Selamat malam, Rio di studio. Baik, rekan Agung dapat dilaporkan kepada Tribuners hingga malam hari ini seperti apa hasil dari penghitungan suara di TPS tempat Anda melaporkan, juga seperti apa suasana setelah penghitungan suara di TPS yang Anda laporkan dan di Jeneponto dan sekitarnya. Nah baik, terima kasih rekan Rio di studio. Di mana saat ini saya berada di TPS 02 Kelurahan Kecamatan Dinamo Kabupaten Jeneponto, dan beberapa waktu yang lalu TPS tempat paslon atau calon bupati nomor urut 3 mencoblos ini baru saja menyelesaikan proses pemungutan hasil perhitungan suara bupati maupun gubernur dan wakil gubernur. Dan berdasarkan hasil C1 yang dirilis atau
ditetapkan oleh petugas KPPS di sini, di mana paslon nomor urut 3 yakni Bapak Muhammad Syarif dan Muhammad Nur Alim Kalbi unggul 222,9 suara. Sementara untuk di posisi tertinggi kedua yakni paslon nomor urut 2 yakni Bapak Haji Paris Yasir dan wakilnya Islam Iskandar yang memperoleh suara 110. Kemudian di posisi ketiga ditempati oleh paslon nomor 4 yakni Bapak Syamsuddin Carlos yang didampingi oleh Dr. Syafruddin Nurdin dengan perolehan suara 59. Nah, sementara untuk paslon nomor urut 1 yakni Effendi Al-Kadim Mulyadi yang berpasangan dengan Andi Suryana Arif Bulu hanya memperoleh suara 11. Jadi total secara keseluruhan wajib pilih yang menyeluruhkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Lengkong ini sebanyak 411 orang. Sementara tercatat 7 suara yang batal seperti itu. Dan untuk suasana terkini pihak KPPS sudah berkemas dan akan melaporkan hasil pemungutan suara kepada pihak KPU Jeneponto. Baik, dan juga rekan Agung, pada saat tadi dimulainya sesi penghitungan suara di TPS tempat Anda melaporkan, seperti apa berjalannya? Apakah berlangsung dengan aman damai? Kemudian juga seperti apa euforia dari para pendukung masing-masing calon yang juga ikut menyaksikan penghitungan di lokasi ataupun juga di TPS tempat Anda melaporkan? Nah, sekitar pukul 9 pagi kami sudah memantau TPS 02 ini. Seperti yang kami saksikan pada pagi tadi, masyarakat sangat antusias. Namun pada pukul sekitar 11.00 masyarakat sudah mulai berkurang karena datang lebih dulu untuk menelurkan hak pilihnya di tempat ini. Seperti itu, Ilo. Dan dari hasil penghitungan suara dapat kita melihat pasangan yang unggul. Sejauh ini apakah sudah ada kabar dari pasangan yang unggul begitu rekan Agung, terkait mungkin mereka seperti apa melaksanakan ataupun merayakan kemenangan mereka di Kabupaten Jeneponto sendiri? Nah, perlu kami sampaikan berdasarkan quick count sementara yang dilakukan oleh SSI. Dari data yang masuk 55%, 83%, 55 maksud kami, 83%, di mana paslon nomor urut 2 dan 3 ini bersaing ketat, di mana untuk sementara paslon nomor urut 3 unggul perolehan suara dengan persentase 40,93%. Sementara paslon nomor urut 2 40,49%. Ini hanya sedikit selisih persentase di angka koma. Sementara untuk paslon nomor 4 hanya 13,7% dan juga paslon nomor 1 hanya 4,88%. Dan tentunya kami akan juga memantau seluruh posko pemenangan masing-masing paslon, baik itu nomor urut 2 dan 3. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, pihak paslon nomor urut 3 juga sudah mulai antusias menyambut keunggulan saat ini. Begitupun juga paslon nomor urut 3 di nomor urut 2 maksud kami telah melakukan riak-riak di depan posko pemenangannya di Jalan Pahlawan, seperti itu. Untuk di Kabupaten Jeneponto sendiri, apakah ada informasi terkait dari seluruh TPS sudah selesai melaksanakan penghitungan suara atau surat suara mungkin di seluruh Kabupaten Jeneponto, rekan Agung?
Nah, hasil dari pantauan kami pada sekira pukul 17.30 sore tadi di TPS 01 Kelurahan Empuang, lokasi TPS tersebut terletak di Gedung Sipitangardi atau tempat mencoblosnya Bapak PJ Bupati Jeneponto, Junedi Bakri, dan juga calon wakil Bupati nomor urut 4, Bapak Syafruddin Nurdin. Nah, dari hasil pantauan kami pukul 17.30 tadi, pihak KPPS baru menghitung surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Dan saat ini kami masih menunggu apakah TPS 01 masih melakukan penghitungan atau sudah melanjutkan penghitungan surat suara pemilihan bupati maupun wakil bupati Jeneponto. Dan informasi juga beberapa TPS di sejumlah kecamatan masih sedang melaksanakan hasil penghitungan pemungutan suara pilu. Baik, selain itu juga rekan Agung dari Jeneponto terkait pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, informasi yang dapat disampaikan kepada Tribuners saat ini, pasangan nomor urut mana yang unggul di Kabupaten Jeneponto sendiri? Untuk sementara yang kami dapat informasikan tepatnya di TPS 2 ini, yakni Bapak Andi Sudirman Sulaiman atau paslon nomor urut 2 yang didampingi dengan Fatmawati unggul 223 suara. Sementara rivalnya paslon nomor urut 1 Bapak Dani Pamanto yang didampingi dengan wakilnya Arsyad hanya memperoleh 181 suara. Sementara surat suara yang batal itu sebanyak 7 dan hanya 411 wajib pilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 ini. Seperti itu. Baik, dan juga terima kasih kepada rekan Agung sudah melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Kami menantikan informasi menarik lainnya yang berlangsung saat ini di Kabupaten Jeneponto dan sekitarnya. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan prosesi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Berikut untuk Anda. Nomor urut 304 Mutmainah Nur SK NS. Nomor urut 267 Muhammad Nasir Nasku SHMH. Muhammad Nasir Nasku SHMH. Nomor urut 354 Rahmatia Dengasih. Nomor urut 480 Taufik Nursila. Nomor urut 268 Muhammad Kalau boleh pengantar boleh pun. Kalau bukan penonton lagi, kata dia juga perlu. Tribuners dan pemirsa dimanapun berada, saat ini telah ada di hadapan kita Bapak Muhammad Syarif, calon Bupati nomor urut 3
yang saat ini baru saja telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Empuang. Dan baik, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di tempat ini, Pak? Kalau kami lihat, mulai dari saya berangkat dari rumah ke tempat TPS pemilihan saya di sini, tentu luar biasa, beri apresiasi luar biasa masyarakat Kabupaten Ponto yang begitu antusiasnya sekali, luar biasa untuk datang di TPS masing-masing. Karena memang melihat kondisi yang ada, memang mau memperlihatkan jati dirinya sebenarnya, bahwa pilihan saya adalah nomor 3. Nah, datang ke TPS ini bersama siapa, Pak? Saya bersama tim dan bersama keluarga datang di tempat ini untuk betul-betul melihat. Segeluk insya Allah sebentar ini saya melihat semua TPS yang ada di Kabupaten Ponto. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh simpatisan yang ada di Jeneponto ini, Pak. Seperti apa pesan-pesannya? Saya berharap bahwa semua masyarakat harus berdasarkan dengan undang-undang KPU yang ada, bahwa kita harus jujur, bebas, dan rahasia, supaya kita semua paham bahwa kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua berharap bahwa masyarakat berharap semua untuk bagaimana pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa mengeluarkan dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponto ini. Nah, baik pemirsa Tribuners dimanapun berada, itulah hasil wawancara kami bersama Bapak Muhammad Syarif, calon Bupati nomor urut 3. Dan tentunya kami akan tetap memantau seluruh TPS yang ada di pusat kota Jeneponto ini dan bagaimana hasil pemungutan suara akhirnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Nomor 3. Nomor urut 200 Hajayati Sumiati Esa MSI. Nomor urut 52 Anissa Damayati Syarif. Nomor urut 486 Usri Tri Septianingsih. Nomor urut 484 Reyaldi. Nomor urut 487 Usril Isa Mahendra. Ada. Tulisan ini kata. Antar itu ya. Nomor urut 178 Henry Anti. Nomor urut 73 Ada bunda. Nomor urut
Nomor urut 304 Mutmainah Nur SK NS. Nomor urut 267 Muhammad Nasir Nafsu SHNH. Muhammad Nasir Nafsu SHNH. Nomor urut 354 Rahmatia Dengasih. Nomor urut 4. Oke Tribuners, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Ainun Taqwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di depan Kafe Titik Kota Jalan Persatuan Rakyat Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada malam hari ini Tribuners pendukung paslon Rama atau Haji Ratnawati Andi Mayanto Masda melaksanakan konvoi atau pawai karena pihaknya sudah mengklaim bahwa dirinya menang dalam Pilkada Sinjai 2024 Tribuners.
Tribuners, pasangan ramah klaim unggul quick count di Pilkada Sinjai 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Hajah Ratnawati Arif dan Andi Mahyanto Masda yang dikenal dengan akronim Ramah berhasil mengunci kemenangan dalam Pilkada Sinjai serentak 2024. Kemenangan ini disambut sukacita oleh pendukung dan simpatisan yang sejak awal memberikan dukungan penuh kepada pasangan nomor urut 2 tersebut. Pasangan Ramah mendapat dukungan luas dari masyarakat Sinjai yang terlihat dari antusiasme tinggi selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi bukti bahwa pasangan ini berhasil merebut hati pemilih dengan program-program yang mereka tawarkan untuk kemajuan Sinjai. Kemenangan pasangan Ramah tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan partai politik yang mengusung mereka. Ramah diusung oleh Partai Gerindra, P3 dan PDIP, serta didukung oleh Partai Gelora, Umat dan Perindo. Kolaborasi kekuatan politik dan strategi kampanye yang efektif menjadi kunci keberhasilan pasangan ini di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis melalui situs resmi Pilkada Sinjai 2024, pasangan Ramah unggul dengan perolehan suara sementara sebesar 44,60% dari 61,71% suara masuk. Mereka mengungguli 3 rivalnya, yaitu pasangan nomor urut 1, Muzayyin Arif dan Andi Ihsan Hamis, kemudian dengan perolehan 30,20%, kemudian pasangan nomor urut 4, Andi Kartini dan Musakir, dengan perolehan 24,66%, dan pasangan nomor urut 3, Hajah Nursanti dan Lukman Arsal, yang hanya memperoleh 0,51%. Hingga berita ini diturunkan, pendukung pasangan Ramah memenuhi kota Sinjai dengan pawai kemenangan. Ratusan simpatisan terlihat membawa atribut pasangan Ramah sambil mengarak kendaraan mereka mengelilingi kota. Bulukum, tunggu Kak. Tribuners, pendukung Harapan Baru Jilid 2 konvoi klaim unggul hasil quick count di Pilkada Bulukumba. Ratusan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Muhtar Ali Yusuf dan Andi Edi Manaf, yang dikenal sebagai Harapan Baru Jilid 2, menggelar konvoi kemenangan pada Rabu 27 November 2024. Konvoi tersebut berlangsung setelah hasil hitung cepat menunjukkan keunggulan signifikan pasangan nomor urut 2 ini. Dari data sementara yang masuk, Harapan Baru Jilid 2 berhasil meraih 65% suara, mengungguli pasangan nomor urut 1 Jamaluddin M. Syamsir dan Tommy Satria Yulianto, yang hanya memperoleh 35% suara. Keunggulan ini membawa euforia besar bagi para pendukung yang langsung merayakan kemenangan di berbagai titik di Bulukumba. Posko real call, ya, quick count atau perhitungan cepat. Menuju ke kampung halaman Anggota Rabi di Tanete atau Bulukumba dan selanjutnya
pendukung Daeng Manye, Hengki Yasin, gelar konvoy klaim kemenangan di Takalar. Pendukung pasangan Firdaus Daeng Manye dan Hengki Yasin menggelar konvoy klaim kemenangan setelah hasil hitung internal menunjukkan keunggulan sementara pasangan ini dalam Pilkada Takalar 2024. Perhitungan suara yang dilakukan tim pemenangan berdasarkan data C1 dari para saksi TPS menunjukkan pasangan ini unggul jauh dengan perolehan 73% suara. Hingga pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah, data masuk mencapai 58% dari total 458 TPS. Dari data tersebut, Firdaus Daeng Manye dan Hengki Yasin meraih 65.577 suara, sedangkan lawan mereka Syamsyari Kita dan Natsir Ibrahim hanya memperoleh 24.380 suara atau 27%. Tim pemenangan yakin hasil ini menandakan kemenangan pasangan yang diusung oleh koalisi besar ini. Ketua fraksi Nasdem Takalar, Nur Alim Rukman, turut memberikan ucapan selamat kepada pasangan Daeng Manye dan Hengki Yasin. Selamat atas terpilihnya Daeng Manye dan Bapak Hengki Yasin, semoga membawa Takalar yang lebih maju sesuai visi-misi yang dicanangkan, ujar Nur Alim saat ditemui di posko pemenangan di Jalan Kalampa, Patalasang pada Rabu 27 November. Nur Alim juga menekankan bahwa keunggulan selisih suara yang signifikan memberikan keyakinan besar bahwa Daeng Manye dan Hengki Yasin akan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar periode 2024-2029. Ia berharap pasangan ini dapat bersinergi dengan legislatif untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan. Sementara itu, suasana klaim kemenangan juga terlihat di posko pemenangan Daeng Manye dan Hengki Yasin di Kalampa. Para pendukung yang berkumpul di sana meluapkan kegembiraan dengan arak-arakan kendaraan beratribut pasangan calon. Konvoi berlangsung meriah di jalan utama Takalar dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan untuk menjaga ketertiban hingga hasil resmi diumumkan oleh KPU.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini balik sini balik. Satu dua. Satu. Iyalah, legend. Sini. Satu. Kami. Satu. Oke. Kami ingin yang terbaik, tetapi semua itu temui keterbatasan. Sekali lagi, Pak Ilham, Pak Munapri, Ibu Alia tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kita semua. Saya yakin kemenangan yang kita capai adalah akibat daripada perjuangan kita semua yang selalu kompak, selalu bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu, foto. Jangan. Tapi clear dulu, clear tapi. Sebentar Ji. Ya, oke. Pegangan tangan, apa kentu mai? Iya. Apa ya? Pegangan tangan. Ya. Bismillah. Oke, mantap. Oke, bungkus. Berdua. Maju Reza. Oke, bungkus. Oke. Pak Ilham. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa zulm. Iyalah, legend. Sini. Satu. Kami ingin yang terbaik, tetapi semua itu temui keterbatasan. Sekali lagi, Pak Ilham, Pak Munapri, Ibu Alia tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kita semua. Saya yakin kemenangan yang kita capai adalah akibat daripada perjuangan kita semua yang selalu kompak, selalu bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu, foto. Tapi clear dulu, clear. Tapi sebentar Ji. Ya, oke. Pegangan tangan, apa kentum ay? Iya, apa ya? Pegangan tangan. Ya, bismillah. Oke, mantap. Oke, bungkus. Berdua. Maju Reza. Ya, oke, bungkus. Oke. Pak Ilham. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa zulm. PPI merilis hasil hitung cepat atau quick count sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024. Dalam hitung cepat ini, 4 pasangan calon bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan kota Makassar. Keempat pasangan calon tersebut adalah Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham atau Mulia dengan nomor urut 1, kemudian Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi atau Sehati dengan nomor urut 2, kemudian Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi dengan nomor urut 3, dan Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando atau Aman dengan nomor urut 4. Proses hitung cepat dimulai pada Rabu 27 November 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hingga pukul 16.52 WITA, hasil sementara menunjukkan pasangan Mulia unggul jauh dengan perolehan 55,75% suara. Pasangan ini mendominasi di awal proses penghitungan suara. Di posisi kedua, pasangan Sehati mengumpulkan 27 dengan 3,3% suara. Data yang masuk hingga saat ini baru mencapai 31,11%. Kendati demikian, hasil sementara ini menjadi indikasi awal kuatnya dukungan masyarakat terhadap pasangan nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Penghitungan cepat masih terus berlangsung dan hasil resmi akan ditentukan setelah penghitungan suara selesai dilakukan oleh KPU. Sebagai bentuk rasa syukur atas keunggulan sementara ini, pasangan Mulia dan tim pemenangan menggelar doa bersama dan melakukan sujud syukur usai salat maghrib di posko utama Mulia di Jalan AP Veterani Makassar. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai momen ini, di mana pasangan calon bersama para pendukung memanjatkan doa agar kemenangan ini membawa kebaikan untuk kota Makassar ke depannya.
Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1.123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1.123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1.123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1.123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini.
Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah.
Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin. Di situ. Ya Allah. Di situ. Ya Allah. Di situ. Ya Allah.
Di situ. Ya Allah. Saran saya, yang perempuan jangan masuk di tengah, berbahaya. Di samping kiri, habis sholat kita langsung. Udah sini ya. Oke. Ya, nanti yang lalu-lalu jangan dimakan motor. Kita musik nanti bias-bias. Sekapat, bukakan.
jadi ada yang lain? Ya, Assalamualaikum Tribuners. Selamat malam. Saat ini akan tim Ibas Puspa atau pihak Ibas Puspa Paslon nomor 3 akan melakukan konferensi pers terkait hasil quick count, di mana Jadi sebelum Pak Ibas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Luhut Timur, Insinyur Irwan Bahrisan. Yang saya hormati Wakil Bupati Luhut Timur, Ibu Haja Puspawati Huslan. Yang saya hormati Ibu Dewan yang terhormat. Yang saya hormati seluruh tim pemenangan kabupaten, tim kecamatan, tim desa, seluruh relawan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tim perempuan ada hadir. Pertama, saya atas nama mewakili tim pemenangan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh kerja-kerja kita semua. Kemenangan ini dipersembahkan untuk Ibas Puspa. Itu karena kerja keras kita semua. Tidak ada apa-apanya kami ini Ibu Puspa, Pak Ibas, kalau bukan karena kita semuanya. Saya percaya militansinya saudara-saudaraku semua luar biasa. Kita menghadapi gempuran dan ternyata kita mampu untuk melawan itu. Dan kita buktikan hari ini kita menang di atas angka 50%. Sekali lagi, saya atas nama tim mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman yang telah berjuang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memimpin tim ini ada yang merasa tersinggung, ada yang pernah kena marah dari saya. Itu semata-mata untuk kemenangan, bukan untuk saya. Alhamdulillah, malam ini kita buktikan bahwa soliditas tim kita semua, alhamdulillah kita bisa menang. Ada Pak Oskito, ada Pak Robert, ada Pak Dewan, semua partai pengusung yang hadir pada malam hari ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Intinya malam ini masyarakat biasa menang. Masyarakat biasa menang. Kita buktikan bahwa kita bisa menghadapi segala macam intimidasi. Oke? Oke. Salam hangat kepada seluruh keluarga. Salam hormat kami kepada seluruh keluarga. Kita persembahkan kemenangan malam ini untuk masyarakat biasa. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada calon bupati kita, Ibu Wakil Bupati kita, Ibu Puspa, untuk memberikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Bupati kita, yang saya hormati Ibu Anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak konsultan kita Pak Robert beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Taufik konsultan kita juga, yang saya hormati para anggota dewan kita yang partai pengusung serta seluruh relawan dan
Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita di balik layar Jurkam. syukur untuk kemenangan kita yang jadi kami ini bukan siapa-siapa, tetapi kemenangan ini adalah dari hasil perjuangan teman-teman. Kami tidak bisa membalasnya, tapi Allah yang Maha membalas. Semoga apa yang kita rasakan malam ini adalah suatu semangat yang luar biasa sehingga kemenangan kita bisa raih. Jadi apa lagi yang kita mau mau sangkalkan? Hari ini kita sudah membuktikan bahwa kita menang 50%. Khususnya kaum perempuan, mari kita saling mendukung. Karena kita sudah buktikan sekarang perempuan bisa juga membawa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kita semua. Om Santi Santi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, di mana pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Luhut Timur. Di mana hari ini sejarah tertoreh di Kabupaten Luhut Timur ini, di mana kita semua masyarakat biasa, kami berdua yang sampai kemarin, sampai tadi malam mendapatkan tekanan yang luar biasa, cacian yang luar biasa, hinaan yang luar biasa dari orang-orang tertentu. Tetapi alhamdulillah hari ini terjawab semua. Hari ini terjawab semua atas apa yang menjadi perjuangan kita yang kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita perjuangkan bersama-sama. Olehnya itu, izinkan saya bersama dengan Ibu Puspa, bersama dengan teman-teman semua, baik yang ada di tingkat kecamatan, Azan 80% suara masuk sudah. Bagaimana Pak? Dari Irwan Barisan bersama Puskawati Slab ada yang memberikan sambutan kemenangan Putkau Pilkada 2024. Cek. Baik, terima kasih. Kami lanjut lagi sedikit. Alhamdulillah, apa yang menjadi perjuangan kita selama ini, menjadi pengorbanan kita selama ini, alhamdulillah hari ini terjawab atas kemenangan yang luar biasa kita dapatkan.
kemenangan yang fantastis, kemenangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, berdasarkan dengan data yang telah masuk kepada kita saat ini, data yang kita sudah dapatkan saat ini, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luhut Timur ini, alhamdulillah semua 11 kecamatan dimenangkan oleh Ibas Puspa Luhut Timur. Luar biasa. Walaupun gempuran yang luar biasa kita dapatkan, cacian yang teman-teman dapatkan, kami tahu persis itu. Tetapi alhamdulillah sekali lagi hari ini terjawab dengan 11 kecamatan yang kita menangkan di Kabupaten Luhut Timur ini. Dan alhamdulillah kemenangan yang kita dapatkan juga ini kemenangan yang fantastis, mencapai angka 53%. Luar biasa. Olehnya itu, di kesempatan ini izinkan saya bersama dengan Ibu Puspa dan mewakili semua tim pemenangan dan mewakili juga seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini, kepada seluruh tim relawan, tim pendukung, tim kecamatan, tim desa, tim kabupaten, yang kami tahu persis luar biasa perjuangan kita, perjuangan yang kita hadapi bersama-sama, yang tantangannya sangat luar biasa. Oleh itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya tidak bisa lagi mengeluarkan air mata karena alhamdulillah air mata saya sudah terbagi habis di seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini. Sekaligus di kesempatan ini izinkan kami berdua juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh tim pemenangan, baik dari kabupaten, kecamatan, desa, dan seluruh relawan-relawan yang selama ini mempunyai andil yang luar biasa terhadap kami, andil yang luar biasa terhadap kita semua, yang barangkali kami tidak sempat mengucapkan terima kasih atau mengucapkan hal yang luar biasa kepada kita. Olehnya itu di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kalau selama dalam perjuangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita semua, sehingga kami di kesempatan ini sekali lagi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas kekurangan-kekurangan yang kami miliki selama dalam perjuangan ini. Luar biasa tantangan yang kita hadapi. Saya tahu persis itu. Dan di mana-mana kita mengatakan bahwa Pak Ibas, Ibu Puspa tidak akan menang karena tidak ada uangnya. Tidak akan memenangkan pertarungan di Luhut Timur ini karena tidak ada uangnya. Tapi kami yakin betul bahwa masyarakat Luhut Timur ini masih mempunyai hati nurani. Terbukti 3 malam berturut-turut serangan yang luar biasa masuk di lorong-lorong kita, masuk di jalan kita, masuk di rumah-rumah kita, masuk di desa kita, di kecamatan kita. Tetapi alhamdulillah berdasarkan perhitungan yang ada tadi saat ini, hampir semua desa, kecamatan dimenangkan oleh Ibas Puspa. Artinya apa? Masyarakat Luhut Timur alhamdulillah tidak bisa dibeli dengan yang namanya serangan pajak, tidak bisa dibeli dengan yang namanya amplop. Tetapi alhamdulillah masyarakat Luhut Timur saat ini adalah masyarakat yang cerdas, walaupun masyarakat Luhut Timur adalah masyarakat yang biasa. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sekali lagi terima kasih tak terhingga kepada kita semua, dan kami menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita selama ini. Insya Allah apa yang menjadi amanah kita ke depan kepada kami berdua, insya Allah akan kami jalankan sesuai dengan apa yang menjadi
harapan bersama-sama berjuang untuk Kabupaten Luwu Timur ini. Hormat kami kepada pasangan nomor urut 1 Isrullah dan Usman Sadik. Hormat kami, sahabat kami, Bapak Budiman dan Akbar. Kami menaruh hormat dan menaruh apresiasi kepada beliau-beliau yang merupakan partner pasangan demokrasi kami di Kabupaten Luwu Timur ini. Oleh itu, insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi amanah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur, kami akan emban dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ini. Itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Saya berpesan dan juga meneruskan pesan dari pihak keamanan, dari pihak Kapolres, dari pihak Dandim, menyampaikan kepada kita semua bahwa ungkapan syukur kita cukup kita rayakan di tempat kita masing-masing. Ucapan syukur kita kalaupun harus kita kembali di tempat kita ini, saya himbau dan saya kepada kita semua tetap mematuhi norma-norma lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang ada. Saya juga menghimbau kepada seluruh simpatisan pendukung Ibas Puspa untuk kembali mengajak merangkul semua elemen masyarakat yang kemarin tidak bersama-sama dengan kita untuk kembali bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Luwu Timur ini. Karena saat ini Ibas Puspa insya Allah setelah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati adalah bupatinya dan wakil bupatinya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santio. Terima kasih. Oke, dengar dulu. Belum. Oke, sudah diganti. Terima kasih Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Saya minum dulu sedikit supaya Ibu Wakil Bupati tidak kelihatan. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan bersama penjelasan beliau, ungkapan terima kasih atas kerja-kerja tim kita. Supaya lebih realnya data ini yang melakukan Vkom adalah teman kita dari LSI. Untuk itu saya beri kesempatan untuk menyampaikan data yang terbaru. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Luwu Timur terpilih periode 2025-2030. Yang kita hormati bersama seluruh jajaran tim kecamatan, desa, kabupaten, relawan, dan seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan malam hari ini, kami dari Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI yang sejauh ini mendampingi Pak Ibas dan Bu Puspa, alhamdulillah dengan data yang kita dapat dari kawan-kawan kita di tingkatan TPS, seluruh TPS 50% persatu, alhamdulillah hingga malam hari ini data yang telah masuk 81,50%. Berdasarkan data yang telah masuk tersebut, angka kemenangan Pak Ibas 52,25%. Berdasarkan dengan angka ini, tidak akan mungkin terkejar oleh kawan-kawan yang di luar dari ini. Insya Allah, kemenangan ini senantiasa memberkahi Pak Ibas dan Ibu Puspa untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, data yang disampaikan tadi itu
kita sudah tidak bisa lagi dikejar oleh lawan-lawan kita. Artinya apa? Bulan Februari insya Bupati diganti. Ada Bupati baru kita, siapa? 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 Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses ini, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Luhut Timur. Luhut Timur. Luhut Timur. Ibas Puspa. Ibas Puspa. Ibas Puspa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Ya, baik itu tadi Tribuners konferensi pers atau memberikan keterangan dari Fikau. Oke, sekian Tribuners, terima kasih, thank you. Menang. Terima kasih. Dan saya berharap kita semua menjaga ketertiban, keamanan dan kondusif. Jadi hari ini kita sudah selesaikan euforia itu. Insya Allah kita menjaga suara-suara kita dan kita akan menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih semuanya. Kembali dengan selamat, sehat, dan tolong jaga kondisi dengan aman dan tertib. Terima kasih. Izinkan kami berdua untuk melakukan syukur atas kemenangan ini. Takbir! Takbir! Menang! Hadirin Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita ini adalah perjuangan kita semua. Kemenangan CSK adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menutup kemenangan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya, kita berfoto bersama dulu. Ayo semuanya rapat ke depan, nyalakan lampu flash. Nyalakan flash HP-nya. Nyalakan lampu flashnya Bapak Ibu. Flash HP-nya boleh dinyalakan, flash HP. Kasih nyala flash HP-nya semua, Tabe. Tembus 300. Tahan dulu, kita berdoa dulu teman-teman. Kita berdoa dulu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun usaha kita ini semua atas izin Allah. Mari kita mengangkat tangan dan kita berdoa bersama seluruh masyarakat Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Kuasa, di malam hari ini kami semua hamba-Mu berkumpul mengangkat tangan seraya berdoa memohon kepadamu, karena tidak ada tempat kami memohon dan meminta selain hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak serta keluarga kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Rabb, sehatkan kami semua, sehatkan masyarakat Maros,
Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, serta para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabb, hindarkanlah kami semua dari mara bahaya dan fitnah yang zalim yang dapat menimpa kami, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya Allah, ya Rabb, perjuangan Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur dalam proses pemilu kada Kabupaten Maros sudah sampai di titik ini. Maka berkahi ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, terima kasih Engkau telah menetapkan pilihan masyarakat Maros untuk memilih Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur. Ya Allah, ya Rabb, seluruh tahapan telah kami lalui. Maka berkahi ya Allah. Jerih payah serta perjuangan telah Kau saksikan. Doa-doa kami telah Kau jabah ya Allah. Maka berikan kami yang terbaik dari segala hal-hal yang baik. Ya Allah, ya Rabb, jika Kau takdirkan dan hari ini Engkau ijabah Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros, amin. Maka mudahkan ya Allah. Tuntun mereka berdua untuk menjadikan Maros sejuk, sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Ya Allah, kami pasrahkan semuanya kepadamu. Segala hinaan, cacian dan semua telah Engkau balas dengan membuktikan hari ini kemenangan Cesta ya Allah. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudahi sedikit dulu malam hari ini. Kita semuanya wajib tenang. Kita semuanya wajib senang. Karena kita sudah menang. Ya lanjutkan. Lanjut. Dan tentunya sebagai bukti kesyukuran kita pada malam hari ini, untuk menghibur seluruh masyarakat Maros yang hadir di alun-alun Bangsul Selbar, kita hadirkan bintang tamu jauh-jauh datang dari ibu kota. Please welcome Vira KDI. Mana suaranya Cesta? Tangannya di atas semuanya. Loncat kemenangan semuanya. Ratnawati Arif dan Bapak Wakil Bupati kita, Bapak
disampaikan pula Ketua Tim Pemenangan Ratnawati Mayanto Ramah Ahmad, dan kita akan juga pula membersamai kita perwakilan dari PT Isap Survei Indonesia yang alhamdulillah mulai dari pertama sampai dengan hari ini dari PT Isap Survei Indonesia telah mendampingi kami dan akan kemudian sebentar akan menyampaikan terkait dengan hasil billboard yang akan disampaikan oleh beliau, dan terkhusus teman-teman media yang sempat hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para relawan tim pemenangan dari paslon utama dan bapak-bapak yang sempat hadir pada di pembukaan ini. Syukur alhamdulillah, tentu ungkapan puja dan syukur inilah yang pantas kami ucapkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian hasil sementara verifikasi rekor pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh PT Isap Survei Indonesia, dan tentu beliau yang akan menyampaikan terkait dengan hasil dari verifikasi rekor sampai pada malam hari ini. Nah tentu dalam kesempatan ini kita berharap bahwa kemenangan versi verifikasi rekor ini itu akan tetap bertahan sampai dengan hasil resmi akan diumumkan oleh kaum periode. Oleh karena itu, sementara ini kami persilahkan kepada Bapak Yanto dari PT Isap Survei Indonesia. Dengan ini kami persilahkan.